Menikah dengan cinta pertama, tapi dikhianati oleh suami dan dihina oleh ibu mertua. Kisah nyata seorang wanita yang akhirnya bangkit dan mengembalikan harga dirinya. Aku masih ingat betul bagaimana semuanya bermula. Hari ketika aku memakai gaun putih itu, gaun yang dulu kupilih dengan penuh cinta, dengan harapan bahwa hari itu akan menjadi awal dari kebahagiaan seumur hidupku. Aku berdiri di depan cermin panjang, menatap pantulan diriku yang tersenyum malu, sementara di dalam dada ada sesuatu yang bergemuruh antara gugup dan bahagia. Aku menatap wajahku, berusaha meyakinkan diri bahwa aku siap menjadi seorang istri. "Indah, kamu cantik sekali," kata Agil dengan suara pelan sore itu, sesaat sebelum kami berangkat ke tempat resepsi. Aku tersenyum, menatap matanya yang teduh. "Kamu yakin gak nyesel?" tanyaku sambil bercanda. Dia tertawa kecil, menggenggam tanganku. "Mana mungkin aku nyesel? Kamu cinta pertama aku, Indah." Kalimat itu menenangkan. Aku benar-benar percaya bahwa aku akan bersama dengan seseorang yang akan menjagaku, mencintaiku, dan berdiri di sisiku dalam segala hal. Aku tidak pernah berpikir bahwa cinta yang sehangat itu bisa berubah menjadi dingin. Aku tidak pernah menduga bahwa tangan yang menggenggam erat tanganku hari itu, suatu hari akan menjadi tangan yang diam saja ketika aku dihina di depan matanya. Hari-hari awal pernikahan kami terasa seperti mimpi. Aku bangun setiap pagi dengan perasaan yang ringan. Setiap kali menatap wajah Agil yang tertidur di sebelahku, aku merasa dunia ini baik-baik saja. Aku membuat sarapan untuknya. Bahkan ketika aku tahu aku tidak perlu melakukannya, aku hanya ingin melakukannya. Aku berasal dari keluarga yang cukup berada, punya pembantu, punya semua kenyamanan. Tapi entah kenapa, untuk Agil aku ingin menjadi berbeda. Aku ingin jadi istri yang bisa dia banggakan. Namun, seiring waktu berjalan, aku mulai menyadari sesuatu. Agil bukan hanya anak tunggal. Ia adalah anak emas bagi ibunya, Bu Linda. Aku tahu setiap anak pasti mencintai ibunya, dan itu bukan hal yang salah. Tapi yang tidak kukira adalah betapa kuatnya bayang-bayang Bu Linda dalam kehidupan kami. Hari pertama aku datang ke rumah mertua setelah pernikahan, aku bisa merasakan hawa dingin di udara, bukan dari pendingin ruangan, tapi dari tatapan Bu Linda. Senyumnya tampak sopan, tapi ada sesuatu di baliknya yang membuatku tak nyaman. Aku berusaha menepisnya, berpikir mungkin hanya perasaanku saja yang terlalu sensitif. "Indah, kamu ternyata lebih kurus dari yang kelihatan di foto lamaran, ya?" katanya sambil menatapku dari ujung kaki sampai kepala. Aku tersenyum kikuk. "Iya, Bu. Mungkin karena persiapan pernikahan kemarin agak capek." "Oh, pantes," jawabnya ringan. Tapi aku tahu nada itu bukan nada biasa. Ada penilaian di balik kata-katanya. Agil hanya tersenyum, tidak menimpali apa-apa. Aku berusaha tidak memikirkannya, berusaha menenangkan diri dengan berpikir bahwa semua mertua mungkin butuh waktu untuk terbiasa dengan menantu barunya. Tapi perasaan tidak nyaman itu tidak pergi. Justru semakin hari semakin tumbuh seperti duri kecil di hati. Sore itu aku duduk di ruang tamu rumah Bu Linda, menatap foto-foto lama yang terpajang di dinding. Ada foto Agil kecil yang digendong ibunya, foto ulang tahun, foto ketika dia lulus kuliah. Semua foto itu menegaskan satu hal, betapa besar peran dan pengaruh ibunya dalam hidupnya. Bu Linda datang membawa teh, duduk di depanku sambil memandangku lekat-lekat. "Indah, kamu kerja di mana sekarang?" tanyanya. "Saya sudah berhenti, Bu. Setelah menikah, saya fokus urus rumah dan bantu usaha Agil," jawabku hati-hati. "Oh, padahal ya, anak-anak zaman sekarang itu harusnya tetap kerja. Jangan cuma tergantung sama suami." Aku mengangguk pelan. "Iya, Bu, tapi ini keputusan saya sama Agil. Kami pikir, saya bantu dari rumah dulu."
Dia tersenyum tipis. Iya, asal kamu nggak nyesel aja. Soalnya kalau laki-laki udah mulai capek kerja, nanti bisa bosan di rumah. Apalagi kalau istri nggak punya kegiatan. Dulu waktu Agil sama Rani, saya tuh senang banget lihat mereka. Dua-duanya sibuk, sama-sama kerja keras. Tapi ya, nggak jodoh, katanya dengan nada santai, seolah tak sadar bahwa kalimat itu seperti pisau yang menusuk halus di dadaku. Rani. Nama itu bukan asing di telingaku. Rani adalah mantan pacar Agil, yang konon sangat disukai keluarganya, terutama Bu Linda. Aku menatap cangkir teh di tanganku, menahan napas agar wajahku tetap tampak tenang. Oh, iya, Bu, jawabku singkat, mencoba tersenyum walau hatiku mencelos. Setelah percakapan itu, aku mulai menyadari bahwa aku sedang memasuki babak kehidupan yang tidak semanis bayangan. Bukan rumah tangga yang hanya diisi dengan cinta, tapi juga dengan ujian ego, gengsi, dan bayang-bayang masa lalu yang belum sepenuhnya hilang. Malamnya, aku menatap wajah Agil yang sedang sibuk dengan ponselnya. Gil, tadi ibu sempat cerita soal Rani, kataku pelan. Dia tidak langsung menjawab, hanya mengangkat kepalanya sedikit. Oh ya? Cerita apa? Cuma, katanya dulu ibu suka sama dia. Agil tertawa kecil. Ya wajar sih, ibu emang deket banget sama Rani dulu. Tapi udah, nggak usah kamu pikirin. Itu dulu, indah. Aku ingin percaya. Tapi ada sesuatu dalam caranya mengucapkan itu yang terasa menggantung. Seolah dia juga sedang meyakinkan dirinya sendiri. Beberapa minggu berikutnya, aku mulai melihat lebih banyak hal yang membuatku sadar. Bu Linda tidak pernah benar-benar menerimaku. Setiap kali aku datang ke rumahnya, dia selalu punya komentar. Kadang tentang pakaianku, kadang tentang masakanku. Pernah suatu kali aku memasak makanan kesukaan Agil dan kubawa ke rumah Bu Linda. Dengan senyum, aku menyuguhkannya. Wah, kamu masak apa ini, Indah? Tanyanya. Ayam kecap. Bu, ini kesukaan Agil. Jawabku. Dia mencicipinya, lalu menatapku sambil tersenyum miring. Rasanya lumayan. Tapi Agil itu biasanya suka yang lebih gurih. Loh, dulu kalau Rani yang masak, dia sampai nambah 3 kali. Aku terdiam. Agil hanya tersenyum malu dan tidak mengatakan apa-apa. Dalam diam itu, aku mulai merasakan sebuah jurang. Jurang yang pelan-pelan terbentuk di antara aku dan suamiku. Jurang yang diisi oleh kata-kata kecil tapi beracun. Malam itu, aku menangis pelan di kamar mandi. Aku tidak ingin Agil tahu. Aku hanya menatap wajahku di cermin, mata sembab, dan bertanya dalam hati, apa aku salah menikah? Namun, setiap kali aku ingin menyerah, aku selalu mengingat hari ketika kami saling mengucap janji. Aku mengingat genggaman tangannya. Aku mengingat kalimatnya yang dulu membuatku percaya bahwa cinta bisa menaklukkan segalanya. Aku mencoba kuat. Aku mencoba mengerti. Tapi ada hal yang tak bisa kutepis. Pernikahan bukan hanya tentang 2 orang yang saling mencintai. Kadang, cinta yang besar pun bisa terkalahkan oleh suara ketiga yang lebih lantang. Hari demi hari aku mulai belajar untuk menenangkan diri. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa ini hanya masa penyesuaian. Bahwa setiap rumah tangga pasti ada ujiannya. Aku tidak ingin menjadi istri yang mudah mengeluh. Aku ingin menjadi sosok yang bisa Agil banggakan. Meskipun rasanya aku sendirian berjuang melawan dinginnya hati seorang ibu mertua. Aku bahkan mencoba mengunjungi Bu Linda lebih sering. Berusaha mendekat, membawakannya kue, atau sekadar berbincang ringan. Tapi entah kenapa, setiap kebaikan yang kulakukan selalu berakhir dengan perasaan tidak berharga. Dia selalu menemukan celah untuk menyinggungku. Pernah suatu sore, saat kami duduk bersama di ruang tamu, dia berkata tanpa melihat ke arahku. Indah, kamu tahu nggak? Kadang saya pikir Agil itu terlalu cepat nikah.
Masih banyak yang lebih cocok buat dia. Tapi ya sudah, mungkin ini sudah jalannya. Aku hanya bisa tersenyum kaku. Di dalam hati, aku berteriak. Tapi tidak ada suara yang keluar dari bibirku. Karena aku tahu, kalau aku bicara, justru akulah yang akan dianggap tidak sopan. Ketika malam tiba dan Agil pulang dari kerja, aku hanya memeluknya diam-diam, berharap dia bisa mengerti luka yang tak kukatakan. Tapi dia hanya mengusap rambutku, berkata, "Sabar. Ya, sayang. Ibu cuma belum terbiasa." Belum terbiasa. Kalimat itu jadi alasan yang terus diulang-ulang. Tapi kapan? Belum. Itu akan berubah jadi sudah. Aku tidak tahu. Yang ku tahu hanyalah, di balik senyumku yang tampak tenang, ada perasaan sepi yang tumbuh setiap hari. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak pernikahan kami, aku menatap foto-foto pernikahan di ponselku dengan air mata yang menetes pelan. Foto-foto yang dulu membuatku tersenyum, kini terasa seperti potongan mimpi yang mulai pudar warnanya. Aku tidak tahu akan jadi apa kisahku nanti. Tapi dalam hati kecilku, aku mulai merasakan sesuatu. Mungkin cinta saja tidak cukup. Sudah hampir 3 bulan sejak aku resmi menjadi istri Agil. Waktu yang seharusnya cukup untuk mulai memahami ritme rumah tangga, untuk menemukan keseimbangan antara peran sebagai istri dan sebagai menantu. Tapi aku tidak tahu mengapa. Setiap harinya terasa seperti ujian kecil yang membuatku harus menelan sabar lebih banyak dari yang kubayangkan. Aku sering berpikir, apakah semua menantu merasa seperti ini? Apakah setiap istri harus belajar menelan kata-kata yang menyakitkan hanya karena yang mengucapkannya adalah mertua? Aku tidak tahu. Tapi yang aku tahu, setiap kali aku mendengar suara Bu Linda, hatiku seperti otomatis menegang. Seolah tubuhku tahu bahwa setelah ini, akan ada kata-kata yang harus kuterima dengan senyum palsu. Pagi itu, aku sedang menyiapkan sarapan. Bau tumisan bawang menyebar lembut di udara. Aku sengaja bangun lebih awal, karena ingin menyiapkan sesuatu yang istimewa untuk Agil. Belakangan ini dia sering pulang terlambat. Wajahnya lelah, dan pembicaraan kami di meja makan semakin jarang. Aku pikir, mungkin aku bisa membuat suasana pagi menjadi lebih hangat. Aku baru saja menata nasi di piring ketika ponselku bergetar. Nama di layar membuatku menelan ludah. Bu Linda. Selamat pagi, Bu. Sapaku lembut begitu kuangkat. Pagi. Indah. Kamu lagi di rumah, kan? Iya, Bu. Lagi masak buat Agil. Oh, bagus. Soalnya saya pengen mampir sebentar. Mau antar sesuatu buat Agil? Boleh, Bu. Saya siapin teh ya nanti. Nggak usah repot-repot. Jawabnya cepat. Saya cuma bentar kok. Telepon ditutup tanpa pamit. Seperti biasa. Aku menarik napas panjang. Mencoba menenangkan diri. Tidak ada yang aneh. Pikirku. Hanya kunjungan biasa. Tapi entah kenapa, setiap kali Bu Linda bilang, sebentar, itu selalu berarti cukup lama untuk membuat hatiku lelah. Setengah jam kemudian, suara mobil berhenti di depan rumah. Aku buru-buru merapikan meja makan dan menatap cermin di dinding ruang tamu, memastikan wajahku tidak tampak tegang. Ketika pintu kubuka, Bu Linda sudah berdiri dengan tatapan menilai dari ujung kepala hingga kaki. Kamu kelihatan pucat. Indah. Kurang tidur, ya? Katanya langsung. Aku tersenyum kaku. Iya, Bu. Mungkin karena banyak pikiran soal kerjaan rumah. Kerjaan rumah? Ia tertawa kecil. Lah, rumah segini aja capek? Zaman dulu, saya ngurus rumah 3 lantai sendirian sambil ngasuh Agil. Aku hanya bisa menunduk, mencoba menelan rasa malu yang sebenarnya tidak perlu. Bu Linda masuk, menaruh kotak di meja makan. Nih, buat Agil. Saya bawain bekal makanan kesukaannya.
Kamu jangan tersinggung ya. Saya tahu kamu sibuk. Jadi sekalian saya bantu. Aku tahu maksudnya. Itu bukan membantu. Itu caranya menunjukkan bahwa masakanku tidak sebaik masakannya. Aku mencoba tetap tenang. Terima kasih, Bu. Nanti saya sampaikan ke Agil. Dia duduk tanpa diminta. Ngomong-ngomong, Agil mana? Belum berangkat. Masih di kamar, Bu. Lagi siap-siap. Ah, dasar anak itu. Dari dulu susah banget disuruh tepat waktu. Kamu jangan terlalu nurutin dia. Indah. Istri itu harus bisa ngatur suami. Jangan kebalik. Aku hanya tersenyum. Kata-katanya seperti racun yang dibungkus dalam nasihat. Aku mencoba tetap sopan. Tapi di dalam hati ada rasa nyeri halus yang perlahan tumbuh. Tak lama, Agil keluar dari kamar. Masih merapikan dasinya. Loh, ibu datang? Katanya kaget. Iya, kebetulan lewat aja. Nih, bawain makanan kesukaan kamu. Ucap Bu Linda sambil menatapku sekilas. Agil tersenyum lebar. Seperti anak kecil yang baru diberi hadiah. Wah, terima kasih, Bu. Kangen juga masakan ibu. Kalimat itu sederhana. Tapi bagiku terdengar seperti cambuk. Aku menatap piring di meja. Piring berisi masakan yang kubuat sejak subuh. Dan merasa semua usahaku pagi ini jadi tidak berarti. Aku berusaha tersenyum. Menatap Agil. Tapi suaraku bergetar saat berkata, "Makan yang Bu Linda bawa aja dulu, Gil." Mereka berbincang cukup lama di meja makan. Tertawa, membicarakan hal-hal kecil yang seolah tidak mengundangku untuk ikut serta. Aku duduk diam, menatap teh yang mulai dingin. Kadang aku ingin pergi saja dari ruangan itu. Tapi aku tahu nanti aku akan dianggap tidak sopan. Ketika Agil berangkat kerja, aku mengantarnya sampai pintu. Dia mencium keningku sekilas, lalu berbalik menuju mobil. Aku menatap punggungnya, dan entah kenapa, punggung itu terasa semakin jauh. Setelah Agil pergi, Bu Linda masih duduk di ruang tamu. Ia menatapku sambil berkata pelan, "Indah, kamu jangan salah paham ya. Saya tuh sayang sama Agil. Saya cuma pengen yang terbaik buat dia. Kamu masih muda, jadi mungkin belum tahu cara nyenengin suami. Tapi nggak apa-apa, nanti juga belajar." Aku menatapnya. "Saya selalu berusaha, Bu." Dia tersenyum samar. "Iya, saya lihat kok. Cuma ya, jangan terlalu maksa juga. Soalnya kalau laki-laki udah ngerasa nggak cocok sama gaya hidup istrinya, mereka bisa mulai jenuh. Hati-hati aja." Aku menelan ludah. Setiap katanya seperti jarum kecil yang menusuk jantungku. "Maksud ibu?" "Ah, nggak maksud apa-apa," katanya ringan, sambil berdiri. "Saya cuma ngomong aja." Ketika dia pergi, aku duduk lama di ruang tamu. Sun, bau masakan yang tak disentuh masih menguar samar dari dapur. Aku berjalan ke sana, menatap makanan yang kubuat dengan sepenuh hati. Aku tahu tidak ada yang salah dengan masakanku. Tapi entah kenapa, semua terasa salah hari ini. Aku duduk di kursi dapur, menatap nasi di piring, dan perlahan air mata menetes. Tidak deras, tapi cukup untuk membuat pandanganku kabur. Aku merasa seolah tidak diinginkan. Malamnya, ketika Agil pulang, aku mencoba bicara. "Gil, boleh aku tanya sesuatu?" Kalau aku masak buat kamu, kamu sebenarnya suka nggak?" Dia menatapku sebentar lalu tersenyum. "Ya suka dong. Kenapa nanya gitu?" Aku menggeleng. "Nggak apa-apa. Cuma, aku ngerasa kamu lebih senang kalau ibu yang masak." Agil menghela napas, lalu duduk di sampingku. "Indah, kamu jangan sensitif. Ya, ibu cuma pengen bantu. Lagian kamu tahu sendiri, ibu itu sayang banget sama aku." Aku tahu.
Gil. Tapi kadang caranya bikin aku ngerasa nggak cukup baik buat kamu. Dia diam lama. Lalu berkata dengan nada datar. Ya mungkin kamu aja yang terlalu mikir. Ibu nggak ada niat jahat kok. Aku menatapnya. Berharap dia menatap balik. Tapi dia sibuk memainkan ponselnya. Dan di momen itu, aku sadar sesuatu. Aku menikahi pria yang mencintaiku, tapi juga pria yang tidak berani membelaku. Hari-hari berikutnya, keadaan semakin aneh. Bu Linda semakin sering datang tanpa kabar. Kadang membawa makanan, kadang hanya untuk mengecek keadaan rumah. Setiap kali dia datang, aku seperti sedang diuji. Indah, tirai kamu ini kurang cocok. Warna ini bikin ruangannya sumpek. Kenapa piringnya beda-beda merek gini? Nggak rapi dilihatnya. Atau kamu nggak sempat beres-beres ya hari ini? Maklum, perempuan zaman sekarang cepat capek. Komentar-komentar itu terdengar biasa bagi orang lain, tapi bagiku, itu adalah peluru kecil yang ditembakkan setiap hari. Suatu sore, aku benar-benar lelah. Aku mencoba menahannya, tapi saat Bu Linda pergi, aku menangis di teras. Aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Aku mencintai Agil, tapi cinta itu mulai terasa berat. Aku menulis di buku catatan kecilku malam itu. Mungkin aku terlalu berharap semua orang akan mencintaiku hanya karena aku mencintai mereka. Tapi ternyata cinta tidak menjamin penerimaan. Kadang cinta justru membuatmu menjadi sasaran untuk diuji seberapa besar kamu bisa menahan luka tanpa berteriak. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mencoba berbicara lebih serius dengan Agil. Aku sudah menyiapkan kata-kata dalam kepalaku. Tapi ketika aku mulai bicara, dia langsung berkata, Indah, jangan mulai lagi soal ibu. Ya, aku capek. Kata, capek. Itu membuatku diam. Aku hanya ingin didengar. Tapi suamiku malah menutup pintu pembicaraan. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di lantai, menatap foto pernikahan kami di dinding kamar. Foto itu tampak begitu indah. Aku tersenyum di sana. Begitu juga dia. Tapi aku tidak tahu siapa kami sekarang. Aku mulai bertanya-tanya. Apakah cinta memang bisa bertahan kalau yang satu berjuang, sementara yang lain memilih diam? Dan untuk pertama kalinya, aku mulai merasa takut. Takut kalau aku akan kehilangan diriku sendiri dalam usaha membuat semua orang bahagia. Aku selalu percaya bahwa cinta bisa menyembuhkan apapun. Aku tumbuh dengan keyakinan bahwa jika kita mencintai seseorang dengan tulus, dia akan mengerti, dia akan berjuang bersama kita. Tapi ternyata, di dunia nyata, cinta bisa jadi sangat lemah ketika harus berhadapan dengan ketakutan, gengsi, dan bayang-bayang ibu yang terlalu mendominasi. Sejak pertemuanku dengan Rani di rumah Bu Linda, suasana rumah tanggaku berubah. Aku tidak tahu apakah itu hanya perasaanku, atau memang Agil mulai bersikap berbeda. Dia lebih banyak diam, lebih sering keluar rumah. Katanya urusan kerjaan. Tapi aku tahu, keheningan di antara kami bukan lagi karena kesibukan, melainkan karena jarak yang mulai tumbuh tanpa kami sadari. Pagi itu aku bangun lebih awal, seperti biasa menyiapkan sarapan. Tapi kali ini Agil tidak menyentuh makanannya. Dia hanya menatap ponselnya, kemudian berkata pelan, Indah, nanti sore aku mau ke rumah ibu, ya. Aku berhenti mengaduk kopi. Aku ikut, kataku cepat. Dia terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Kayaknya nggak usah. Ibu cuma mau ngobrol hal-hal ringan aja. Takutnya kamu capek. Aku menatapnya. Dalam hati, aku tahu alasan itu bukan tentang aku yang capek, tapi tentang ibu yang tidak ingin aku ada di sana. Tapi aku hanya mengangguk. Baik, jawabku pelan. Setelah dia pergi, aku duduk di kursi makan, menatap 2 cangkir kopi yang mulai dingin. Entah sejak kapan rumah ini terasa seperti tempat persinggahan, bukan rumah tangga yang kuimpikan. Sore itu,
Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan menata ulang lemari pakaian. Tapi setiap benda yang kusentuh mengingatkanku pada masa lalu. Gaun yang dulu kupakai saat kencan pertama kami, baju tidur yang kubeli khusus setelah menikah. Semuanya terasa seperti peninggalan masa bahagia yang perlahan memudar. Ketika malam tiba dan Agil pulang, aku tahu dia baru dari rumah ibunya. Wajahnya tampak lelah, tapi bukan karena kerja. Ada sesuatu di matanya yang membuatku resah. Aku menyiapkan makan malam dan memanggilnya. Tapi dia menolak makan. Aku udah makan sama ibu, katanya sambil membuka jas. Oh, makan apa? Tanyaku dengan suara yang berusaha tetap tenang. Entahlah, ibu nyuruh aku makan aja, jawabnya datar. Aku mengangguk, berusaha tersenyum. Tapi di dalam dadaku ada rasa hampa yang sulit dijelaskan. Kami makan malam di meja yang sunyi, meski hanya aku yang makan. Aku mencoba membuka percakapan, tapi Agil hanya menjawab singkat-singkat, seperti seseorang yang hadir secara fisik tapi tidak benar-benar di sana. Dan ketika malam semakin larut, aku mendengar notifikasi ponselnya berbunyi beberapa kali. Ia mengambil ponsel itu dan tersenyum kecil, lalu menunduk mengetik. Aku menatap dari jauh, bertanya dalam hati, siapa yang membuatnya tersenyum begitu lembut malam ini? Karena sudah lama aku tak melihat senyum itu tertuju padaku. Keesokan harinya, aku mendapat telepon dari Bu Linda. Indah, kamu bisa ke rumah ibu sebentar. Suaranya terdengar lembut, tapi entah kenapa aku selalu merasa waspada setiap kali mendengar nada suaranya yang lembut. Tentu, Bu. Ada apa? Nggak ada apa-apa kok. Cuma mau ngobrol sebentar aja. Sekalian bantuin ibu masak. Ya. Aku mengangguk walau tahu, bantuin masak seringkali berarti jadi sasaran komentar pedas. Tapi aku tetap datang, mencoba lagi dan lagi untuk mencari celah agar bisa diterima. Sesampainya di sana, Bu Linda sudah sibuk di dapur. Aku ikut membantu. Kami memotong sayur, menyiapkan bumbu, dan beberapa kali aku mendengar ia berdesis kecil seperti menahan kesal. Indah, kamu kalau motong bawang jangan kayak gitu. Potongnya halus, bukan besar-besar. Aduh, perempuan zaman sekarang kok kayak nggak biasa di dapur. Ya, katanya tanpa menatapku. Aku menahan napas. Maaf, Bu. Nanti saya perbaiki. Dia hanya menggeleng. Ya ampun, Agil itu harusnya cari istri yang bisa ngurus semuanya tanpa banyak belajar lagi. Tapi ya, mungkin dia kasihan sama kamu. Tanganku berhenti memotong. Aku menatap meja, tidak bisa menjawab. Rasanya seperti ditampar tanpa tangan. Ketika makanan selesai, aku menaruhnya di meja makan. Bu Linda duduk sambil menatap hasil masakanku. Ia mencicipi sedikit, lalu tersenyum sinis. Lumayan. Tapi belum kayak masakan Rani. Sih, dulu kalau dia masak begini, Agil pasti makan sampai 2 kali nambah. Rani lagi. Nama itu muncul lagi seperti hantu yang tidak pernah pergi dari rumah ini. Aku mencoba menahan air mata, tapi suara di dalam kepalaku terus berteriak. Aku ini istrinya, bukan bayangan dari masa lalu. Namun, sebelum kata-kata itu keluar, Bu Linda sudah berdiri dan meninggalkanku di meja sendirian. Malamnya, Agil pulang. Aku sudah duduk di ruang tamu menunggunya. Gil, aku mau ngomong, kataku dengan suara pelan tapi tegas. Dia meletakkan tasnya dan menatapku. Ngomong apa? Aku menelan ludah. Soal ibu. Aku ngerasa ibu nggak suka sama aku. Dan setiap kali aku coba baik, selalu aja salah di matanya. Agil menarik napas panjang. Indah, kamu tuh kenapa sih bawa perasaan terus? Ibu nggak ada maksud jelek. Kamu aja yang terlalu sensitif. Aku terdiam. Gil, aku bukan sensitif. Aku cuma manusia.
Aku juga punya perasaan. Ibu sering bandingin aku sama Rani. Potongnya cepat. Kamu masih iri sama masa lalu? Kamu tuh istri aku sekarang. Indah. Kalau kamu terus bandingin diri kamu sama dia, kamu yang capek sendiri. Aku menatapnya tidak percaya. Aku iri? Gil, kamu pikir aku iri? Aku cuma sakit hati karena ibu sendiri yang terus bawa-bawa namanya. Bukan aku. Dia membuang muka. Udah. Indah. Aku capek. Aku nggak mau bahas ini. Dia berlalu begitu saja, meninggalkanku di ruang tamu sendirian. Dan malam itu, aku menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena Bu Linda, melainkan karena suamiku sendiri yang mulai tak mengenaliku lagi. Hari-hari setelah itu menjadi lebih sunyi. Agil makin jarang pulang tepat waktu, dan aku makin sering menghabiskan waktu dengan menatap foto-foto lama kami. Aku mulai bertanya-tanya, kapan tepatnya kami berubah? Kapan cinta kami mulai melemah? Suatu malam, saat aku menjemur pakaian di belakang rumah, aku mendengar suara telepon dari ruang tamu. Suara Agil. Aku tidak bermaksud menguping, tapi langkahku berhenti ketika ku dengar nama itu lagi. Iya, Ran, aku baik. Ibu juga sehat. Kamu kapan balik dari Singapura? Oh, serius? Wah, ibu pasti seneng banget dengar kabar itu. Hatiku mencelos. Aku berdiri di tempat. Tubuhku kaku. Aku tidak mendengar seluruh percakapan, tapi cukup untuk membuat dadaku sesak. Rani. Lagi dan lagi. Ketika Agil menyadari aku berdiri di dekat pintu, dia menutup telepon cepat-cepat. Kamu ngapain di situ? Tanyanya dengan nada sedikit defensif. Aku cuma lagi jemur baju. Jawabku pelan. Kamu lagi telepon siapa? Dia menatapku, lalu berkata ringan. Teman kantor. Ada urusan kerjaan. Aku tahu dia berbohong, tapi aku tidak membalas. Aku hanya tersenyum dan berjalan pergi, menahan air mata yang sudah menggenang. Di dalam kamar, aku menangis lama. Aku tidak tahu yang lebih menyakitkan, suamiku berbohong, atau aku berpura-pura percaya. Beberapa hari kemudian, aku menerima undangan acara keluarga besar di rumah Bu Linda. Mau tidak mau, aku harus datang. Aku mengenakan pakaian terbaikku, menata rambut, mencoba tampil sempurna. Aku ingin membuktikan bahwa aku masih bisa berdiri anggun di hadapan siapapun, meskipun hatiku retak. Namun begitu sampai di sana, aku sudah merasakan sesuatu yang tidak beres. Bisik-bisik kecil terdengar dari beberapa anggota keluarga. Aku mendengar nama Rani disebut beberapa kali. Dan benar saja, ketika aku masuk ruang tamu, Rani sudah ada di sana. Ia datang bersama orang tuanya, duduk dengan sopan, disambut hangat oleh Bu Linda. Oh, Indah datang, seru Bu Linda. Ayo sini, duduk. Tadi Rani baru aja cerita tentang proyek kerjasamanya sama Agil. Hebat banget. Ya, mereka bisa tetap profesional walau udah nggak punya hubungan pribadi. Aku menatap Bu Linda, lalu Agil, yang duduk di sebelah Rani dengan wajah kaku. Aku tersenyum tipis, menahan semuanya di dalam dada. Wah, keren ya, Gil, kataku pelan. Aku bangga. Tapi mataku berkaca-kaca, dan aku segera berpura-pura menerima telepon untuk meninggalkan ruangan. Di luar, aku menahan napas dan menatap langit sore yang mulai memerah. Aku ingin berteriak. Aku ingin marah, tapi aku hanya diam. Karena dalam rumah ini, suaraku tidak pernah cukup keras untuk didengar. Malam itu, setelah kami pulang, aku duduk di tepi tempat tidur. Agil sedang mengganti pakaian, dan aku akhirnya tak tahan lagi. Gil, aku nggak kuat kalau harus terus dibandingin sama orang lain. Aku nggak minta apa-apa, aku cuma mau kamu ada di pihak aku. Meskipun cuma sekali aja, kataku,
Suaraku bergetar. Dia berhenti sebentar, menatapku. Indah, aku nggak tahu kamu mau aku gimana. Aku di tengah-tengah. Kalau aku bela kamu, ibu pasti sakit hati. Kalau aku bela ibu, kamu yang marah. Aku capek. Aku menatapnya tajam. Berarti kamu lebih milih diam? Biarkan aku dihina di depan semua orang. Dia tidak menjawab. Dan di keheningan itu, aku tahu, mungkin dia bukan tidak tahu caranya mencintaiku. Dia hanya tidak cukup berani untuk melindungiku. Malam semakin larut. Aku duduk di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Wajah yang dulu bahagia kini tampak asing bagiku. Aku menyentuh pipiku yang dingin, lalu berkata dalam hati, apakah ini yang disebut cinta? Atau cuma bentuk lain dari penyerahan diri? Dan malam itu aku sadar, mungkin cinta tanpa keberanian hanya akan membuat satu orang berkorban, sementara yang lain berlindung di balik alasan. Aku mencintai Agil. Tapi aku mulai belajar bahwa mencintai seseorang bukan berarti harus kehilangan diriku sendiri. Ada waktu di mana diam bukan lagi tanda sabar, melainkan tanda kelelahan. Dan aku, Indah, sedang berdiri di batas itu, antara ingin tetap menjadi istri yang baik, atau mulai menyelamatkan diri dari luka yang setiap hari ditorehkan dengan kata-kata halus yang menusuk lebih dalam dari pisau. Sudah lebih dari 6 bulan sejak aku menikah, tapi entah kenapa rasanya seperti 6 tahun lamanya aku bertahan di rumah ini. Aku masih menjalani rutinitas yang sama, bangun pagi, menyiapkan sarapan, menanti Agil pulang. Namun setiap hari terasa seperti menapaki jalan yang sama menuju kehampaan. Cinta yang dulu kubanggakan kini mulai kehilangan suaranya. Yang dulu terasa hangat kini jadi dingin, seolah rumah ini kehilangan nyawa. Suatu pagi, saat aku sedang menjemur pakaian, ponselku bergetar. Nama, Bu Linda, muncul di layar. Aku menarik napas panjang sebelum menjawab. Halo, Bu. Indah, kamu di rumah, kan? Suaranya tegas seperti biasa. Iya, Bu. Bagus. Ibu mau datang sebentar. Ada yang mau ibu omongin. Aku menelan ludah. Setiap kali kalimat itu keluar, aku tahu yang datang bukan kabar baik. Tapi aku tidak berani menolak. Baik, Bu. Saya tunggu. Tak sampai 1 jam kemudian, suara mobil berhenti di depan rumah. Aku segera membukakan pintu dan mencoba tersenyum. Bu Linda masuk tanpa basa-basi, menatap sekeliling ruang tamu seolah mencari sesuatu yang salah. Kamu nggak nyapu, ya? Lantainya agak berdebu. Baru mau saya bersihkan, Bu. Jawabku pelan. Dia duduk di sofa, menatapku dari ujung kepala. Indah, kamu tahu nggak? Ibu tuh cuma mau yang terbaik buat kamu. Tapi akhir-akhir ini ibu lihat kamu makin dingin sama Agil. Kamu nggak melayani suami dengan baik. Ya. Aku menunduk. Saya tetap masak, Bu. Saya tetap ngurus semua kebutuhan Agil. Iya, tapi bukan cuma soal makan. Indah, istri itu harus bisa bikin suami betah di rumah. Kalau suami mulai pulang malam, itu pasti ada sebabnya. Aku mengangkat pandangan, menatapnya dalam diam. Maksud ibu? Dia menyandarkan tubuhnya. Ya, kamu pikir aja sendiri. Agil sekarang sering lembur, kan? Hati-hati, Indah. Dunia ini banyak perempuan yang lebih pintar menarik perhatian daripada kamu. Kata-kata itu membuat nafasku tercekat. Bu, saya percaya sama suami saya. Bu Linda tersenyum sinis. Percaya itu bagus, tapi jangan bodoh. Aku diam. Karena kalau aku bicara, aku tahu suaraku akan bergetar, dan aku tidak ingin dia melihat aku lemah. Setelah 1 jam penuh dengan nasihat yang terasa seperti ejekan, akhirnya dia pamit. Dan begitu pintu tertutup, aku bersandar pada dinding,
merasakan seluruh tubuhku gemetar. Ada satu bagian dalam diriku yang mulai berubah hari itu. Aku tidak lagi menangis karena perkataannya. Aku hanya merasa mati rasa. Seolah tangisan sudah tidak ada gunanya. Malamnya, Agil pulang dengan wajah lelah. Aku menatapnya dari dapur, menunggu dia duduk dan mulai bicara. Tapi seperti biasa, dia lebih dulu membuka ponsel. "Gil," panggilku pelan. "HM. Ibu datang tadi." "Oh ya." Ia tidak mengangkat wajahnya. "Ibu bilang kamu sering pulang malam. Katanya, aku kurang melayani kamu." Agil mendongak, menghela napas. "Ya Tuhan, Indah, kamu masih aja mikirin omongan ibu." Karena yang dia bilang menyakitkan. "Gil, dia itu cuma ngomong. Kamu aja yang terlalu baper. Bisa nggak sih kamu jangan nyari masalah sama ibu terus?" Aku terdiam. Lalu dengan suara gemetar, aku berkata, "Aku nggak nyari masalah, Gil. Aku cuma pengen kamu tahu apa yang aku rasain." Agil meletakkan ponselnya, menatapku dengan wajah jengkel. "Kamu tahu nggak, Indah, aku tuh capek kerja seharian. Dan begitu pulang, yang aku dapat cuma keluhan. Kamu tuh nggak berubah, selalu aja sensitif soal ibu." Aku menunduk, menatap lantai. "Kalau aku cerita ke kamu, kamu bilang aku sensitif. Kalau aku diam, kamu bilang aku dingin. Aku harus gimana, Gil?" Dia berdiri. "Ya udah, jangan bahas ini lagi. Aku mau mandi." Aku menatap punggungnya, dan dalam diam aku tahu, dia tidak akan pernah benar-benar mengerti. Tidak karena dia tidak bisa, tapi karena dia tidak mau. Hari-hari berikutnya berjalan tanpa arah. Aku merasa seperti bayangan di rumah sendiri. Agil makin jarang bicara, lebih banyak diam. Setiap kali aku mencoba mengobrol, dia selalu sibuk. Kadang aku berpikir, mungkin benar kata Bu Linda, mungkin aku bukan istri yang cukup menarik untuknya. Sampai suatu malam, aku mendengar suara notifikasi di ponselnya. Aku tidak berniat mengintip, tapi mataku tanpa sengaja menangkap satu nama, Maya, wanita yang dulu diperkenalkan Bu Linda di rumahnya. Aku terdiam lama, dadaku panas, tapi aku tidak langsung menuduh. Aku hanya menyimpan rasa itu dalam dada, seperti bara kecil yang membakar perlahan. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di ruang tamu sampai pagi, memandangi bayangan diriku di kaca jendela. Pagi harinya, aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Ketika Agil duduk, aku tersenyum. "Gil, aku pengen tanya sesuatu," kataku pelan. "Apa?" "Kamu masih kontak sama Maya?" Dia berhenti mengunyah. "Emang kenapa?" "Cuma nanya." Dia menatapku, ekspresinya berubah dingin. "Kamu mulai lagi, ya? Sekarang kamu mau tuduh aku selingkuh?" Aku menahan napas. Aku nggak nuduh. Aku cuma pengen tahu aja. Karena aku lihat namanya muncul di ponsel kamu. Dia tertawa kecil tapi getir. "Kamu tuh aneh, Indah. Nggak cukup ibu kamu bikin aku stres. Sekarang kamu ikut-ikutan? Aku cuma ngobrol, urusan kerja." "Kenapa kamu nggak bilang dari awal?" tanyaku pelan. "Karena aku tahu kamu bakal bereaksi begini." Kata-kata itu membuatku diam. Aku ingin marah. Tapi untuk apa? Aku tahu jika aku marah, semuanya akan berakhir sama. Aku yang salah. Aku yang berlebihan. Aku yang sensitif. Malam itu, aku menatap langit-langit kamar yang gelap. Aku sadar, aku sudah berhenti bicara karena suaraku tidak pernah didengar. Dan ketika seseorang berhenti didengar, lambat laun dia juga berhenti merasa penting. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk pergi ke rumah orang tuaku.
Aku tidak bilang pada Agil. Aku hanya ingin bernapas sebentar. Mama menyambutku dengan pelukan hangat. Kamu kelihatan capek, Nak. Aku mencoba tersenyum. Nggak apa-apa, Ma. Tapi Mama tahu. Tatapannya menelanjangiku. Kamu bertengkar lagi sama Agil. Aku menggeleng. Bukan bertengkar, Ma. Cuma aku capek. Mama mengelus rambutku. Nak, pernikahan itu bukan cuma soal cinta. Kadang, kamu harus berani memilih kapan kamu mau bertahan dan kapan kamu mau memperjuangkan dirimu sendiri. Aku menatap wajah Mama. Tapi aku nggak mau nyerah. Ma, aku masih cinta. Mama tersenyum sendu. Cinta itu indah. Tapi kalau kamu terus disakiti di dalamnya, lama-lama kamu lupa siapa dirimu. Jangan biarkan cinta membuatmu kehilangan harga dirimu. Indah. Kata-kata itu melekat di kepalaku sepanjang perjalanan pulang. Malamnya, aku duduk di ruang tamu sendirian, menatap foto pernikahan kami di dinding. Di sana, aku dan Agil tersenyum lebar. Tapi sekarang, aku bahkan sulit mengenali wajah dua orang di foto itu. Mereka tampak bahagia. Sedangkan kami, sekarang, seperti dua orang asing yang tinggal di rumah yang sama tapi berjalan di dua arah yang berbeda. Esoknya, Bu Linda datang lagi. Kali ini tanpa undangan, tanpa kabar. Aku sedang menata meja makan ketika dia masuk. Indah, kamu kemana kemarin? Aku kesini nggak ada orang. Oh, saya ke rumah Mama, Bu. Kenapa nggak bilang? Agil sampai bingung. Aku mengangkat wajah, menatapnya tenang. Saya cuma butuh waktu sebentar, Bu. Waktu buat apa? Kamu udah punya suami. Indah, hidup kamu sekarang ya di rumah ini. Jangan egois. Kata egois, itu terasa ironis. Aku yang selalu menahan diri, menelan semua hinaan, disebut egois. Aku menatapnya tajam untuk pertama kali. Bu, saya nggak kemana-mana. Saya cuma ke rumah Mama. Saya butuh bicara sama seseorang yang nggak menghakimi saya setiap 5 menit sekali. Bu Linda terkejut. Apa maksud kamu? Maksud saya, suaraku tenang tapi tegas. Saya juga manusia, Bu. Saya capek dianggap salah terus. Dia terdiam beberapa detik, lalu tertawa kecil. Wah, sekarang kamu udah berani. Ya, Indah, kamu belajar ngomong kasar sama siapa? Saya nggak kasar, Bu. Saya cuma jujur. Selama ini saya diam, bukan karena saya bodoh, tapi karena saya masih menghormati ibu. Senyum Bu Linda memudar. Kamu mulai melawan. Ya. Saya nggak melawan. Saya cuma nggak mau terus diinjak. Ruangan menjadi sunyi. Bu Linda menatapku dengan wajah tegang. Kamu pikir Agil bakal dukung kamu? Aku menatap balik, menahan air mata. Kalau dia nggak dukung pun, nggak apa-apa. Setidaknya sekarang saya tahu cara berdiri sendiri. Bu Linda bangkit, mengambil tasnya. Kamu tuh keterlaluan. Indah, kamu udah kebanyakan gaya. Nanti ibu bakal ngomong sama Agil soal ini. Silakan, batinku. Aku sudah berhenti takut. Begitu dia pergi, aku duduk di sofa, menggenggam ujung rokku dengan tangan bergetar. Air mataku akhirnya jatuh, tapi bukan karena takut. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa lega. Lega karena akhirnya aku bisa bicara. Lega karena aku mulai mengenali diriku lagi. Malam itu, Agil pulang dengan wajah marah. Kamu ngomong apa sama ibu tadi? Aku menghela napas. Aku cuma bilang aku capek selalu disalahin. Indah. Suaranya meninggi. Kamu tuh kenapa sih? Ibu cuma mau yang terbaik buat kita.
Yang terbaik buat siapa? Gil? Buat kamu atau buat dia? Dia terdiam. Aku menatap matanya. Aku cinta kamu, Gil. Tapi aku nggak bisa terus begini. Aku nggak bisa jadi istri yang harus minta izin untuk sekadar bernapas. Dia menatapku lama, tapi tidak berkata apa-apa. Lalu akhirnya, seperti biasa, dia pergi meninggalkanku di ruang tamu dengan air mata yang jatuh tanpa suara. Dan malam itu aku tahu, kesabaranku sudah berubah bentuk. Dulu, aku sabar karena cinta. Sekarang, aku sabar karena tidak ingin kehilangan diriku sendiri. Aku berdiri di depan jendela, menatap hujan yang jatuh tanpa henti. Aku sadar bahwa cinta yang tidak dibela, lambat laun akan kehilangan maknanya. Dan aku mulai bertanya dalam hati, apakah aku masih mencintai Agil? Atau aku hanya mencintai kenangan tentang dirinya yang dulu? Aku belum tahu jawabannya. Tapi satu hal pasti, mulai malam itu, aku tidak akan diam lagi. Hari-hari setelah pertengkaranku dengan Bu Linda berjalan seperti kabut yang menebal. Tidak ada suara, tidak ada warna. Rumah ini terasa sunyi, bukan karena tidak ada orang, tapi karena tidak ada lagi kata yang berarti. Agil masih tinggal di rumah, masih duduk di kursi yang sama setiap malam, masih sarapan di meja yang sama setiap pagi. Tapi kami seperti dua orang asing yang hanya berbagi atap, bukan hati. Dia jarang menatapku, dan jikapun menatap, tatapan itu kosong. Aku tahu dia kecewa karena aku berani bicara pada ibunya dengan nada yang tidak lagi lembut. Tapi di sisi lain, aku juga tidak menyesal. Untuk pertama kalinya, aku merasa jujur terhadap diriku sendiri. Suatu malam, aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap foto pernikahan kami di dinding. Aku memandangi wajahku sendiri dalam foto itu, tersenyum, bahagia, penuh harapan. Aku masih ingat bagaimana hatiku berdebar saat Agil berjanji di depan penghulu bahwa dia akan menjagaku, mencintaiku, dan melindungiku dalam suka maupun duka. Lucu, sekarang aku merasa seperti orang asing dalam janjinya sendiri. Aku mulai berpikir, mungkin ini bukan cuma tentang Bu Linda. Mungkin ini tentang bagaimana Agil tak pernah belajar menjadi suami yang berdiri di tengah. Selama ini dia hanya tahu menjadi anak yang patuh, tidak pernah belajar menjadi pelindung bagi seseorang yang mempercayakan seluruh hidupnya padanya. Suatu pagi, aku menerima telepon dari nomor yang tidak kukenal. Selamat pagi, Mbak Indah. Ini dari kantor Bu Linda. Beliau mau nitip undangan arisan keluarga minggu depan. Aku mengerutkan kening. Arisan keluarga. Iya, katanya mohon Mbak datang. Katanya ibu pengin semua keluarga besar kumpul. Nada itu sopan, tapi di baliknya aku tahu Bu Linda punya maksud lain. Aku hanya menjawab, baik, saya datang. Seminggu kemudian, aku tiba di rumah besar keluarga Agil. Semua orang tampak sibuk, riuh dengan tawa dan cerita. Aku mencoba tersenyum, menyapa satu persatu. Tapi begitu aku duduk, aku bisa merasakan tatapan-tatapan aneh dari beberapa orang. Bisik-bisik kecil terdengar. Aku tak tahu apa yang mereka bicarakan. Sampai seorang sepupu Agil berbisik di telingaku dengan nada iba. Indah, sabar ya. Aku nggak nyangka aja ibu mertua kamu bisa ngomong begitu ke depan semua orang. Aku menatapnya, bingung. Maksudmu? Dia tampak salah tingkah. Oh, kamu belum tahu? Tadi Bu Linda cerita sebelum kamu datang. Katanya kamu akhir-akhir ini malas urus rumah, sering keluar tanpa izin Agil. Darahku berdesir. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, tapi tanganku gemetar. Aku menatap ke arah Bu Linda yang sedang tertawa dengan elegan di tengah tamu-tamunya, seolah tidak ada apa-apa. Aku merasa seluruh udara di ruangan itu lenyap. Ingin rasanya aku berdiri, berteriak, menjelaskan bahwa semua itu bohong. Tapi aku tahu, tidak ada gunanya.
Orang-orang sudah lebih dulu percaya pada wajah lembut Bu Linda yang penuh kepalsuan itu. Ketika acara selesai, aku mendekatinya pelan. "Bu, saya boleh bicara sebentar?" Dia menatapku dengan ekspresi datar. "Boleh. Ada apa?" "Saya dengar ibu bilang ke keluarga kalau saya sering keluar tanpa izin Agil. Kenapa ibu ngomong begitu?" Dia tersenyum, menegakkan bahunya. "Ibu cuma cerita apa adanya. Bukannya kamu memang sering ke rumah orang tuamu tanpa bilang ke Agil?" "Saya izin, Bu." "Oh ya? Tapi Agil nggak bilang begitu ke ibu." Aku tercekat. "Jadi ibu sengaja bikin saya kelihatan buruk di depan orang?" Bu Linda mendekat, menatapku dengan tatapan dingin. "Indah, kamu jangan sok jadi korban. Ibu cuma cerita supaya kamu belajar. Kamu tuh terlalu bebas. Istri itu harus bisa jaga wibawa suami. Jangan bikin orang berpikir kamu nggak hormat." Aku menatap matanya tajam. "Saya menghormati suami saya, Bu. Tapi saya juga berhak dihormati." Dia terkekeh pelan. "Kamu pikir dengan ngomong seperti itu kamu bisa menang?" Aku tak menjawab. Karena aku tahu, bukan kemenangan yang kucari. Aku hanya ingin berhenti disakiti. Ketika Agil pulang malam itu, aku menunggunya di ruang makan. Begitu dia duduk, aku langsung berkata, "Kamu tahu ibu ngomong apa di acara tadi?" Dia menatapku lesu. Aku capek. "Indah, bisa besok aja." "Enggak, ini penting." Dia memijat pelipisnya. "Kenapa lagi sih?" Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Ibu bilang ke semua orang aku nggak hormat, sering keluar tanpa izin. Kamu tahu gimana malunya aku." Agil mendesah panjang. "Mungkin ibu cuma salah ngomong." "Salah ngomong?" Aku tertawa getir. "Kamu pikir ini pertama kalinya dia begitu?" "Udah, Indah. Jangan perpanjang. Kamu tahu ibu nggak suka kalau kamu ngelawan." "Aku nggak ngelawan. Aku cuma bertahan." "Gil." Suara kami meninggi. Agil berdiri, menatapku dengan tatapan tajam yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Aku capek, Indah. Capek sama sikap kamu yang selalu ngerasa jadi korban. Kenapa sih kamu nggak bisa sabar kayak dulu?" Aku terdiam. "Karena aku udah terlalu lama sabar, Gil." Bisikku pelan. Dia tak menjawab. Dia hanya mengambil jaketnya dan keluar, meninggalkanku sendirian. Suara pintu tertutup keras menjadi gema yang menyesakkan di dada. Aku menangis semalaman. Tapi tangisku bukan hanya karena marah, melainkan karena aku mulai menyadari sesuatu. Cinta bisa menjadi penjara yang halus. Dan aku sudah terlalu lama hidup di dalamnya, tanpa sadar bahwa dindingnya semakin tinggi setiap hari. Beberapa hari berlalu. Agil masih bersikap dingin. Bu Linda tidak datang. Tapi aku tahu dia sedang menyusun langkah berikutnya. Dan benar saja, suatu sore, aku mendapat pesan dari nomor tak dikenal. "Mbak, saya lihat suami Mbak lagi makan bareng di kafe sama perempuan. Saya kira penting Mbak tahu." Aku terpaku. Tanganku gemetar saat membuka foto yang dikirim bersamaan. Agil duduk berhadapan dengan Maya. Mereka tampak akrab, dan senyum di wajah Agil. Itu senyum yang sudah lama tidak kulihat sejak pernikahan kami. Aku tidak langsung marah. Aku hanya duduk, menatap layar ponsel itu lama sekali. Ada rasa sesak, tapi juga tenang yang aneh. Mungkin karena jauh di dalam hati, aku sudah tahu ini akan terjadi. Aku hanya menunggu buktinya datang sendiri. Malamnya, ketika Agil pulang, aku menatapnya dari meja makan. "Seru makannya sama Maya tadi?" tanyaku tenang. Dia berhenti di tempat. "Kamu ngomong apa?" Aku bilang,
Seru nggak makan bareng Maya? Dia menatapku lama, lalu berkata, kamu ngikutin aku. Aku tersenyum pahit. Nggak perlu ngikutin. Dunia ini kecil. Agil tertawa sinis. Ya ampun, Indah. Kamu tuh kenapa jadi kayak gini? Dikit-dikit curiga, dikit-dikit drama. Aku berdiri, menatapnya lurus. Aku nggak curiga, Gil. Aku cuma udah nggak buta. Dia menatapku dengan wajah dingin, lalu pergi tanpa bicara lagi. Dan malam itu, aku tidak mengejarnya. Aku hanya duduk di kursi ruang tamu sampai pagi, menatap keluar jendela. Hujan turun perlahan, membasahi kaca. Lucunya, kali ini aku tidak menangis. Mungkin karena air mataku sudah habis. Hari-hari berikutnya, aku memutuskan untuk berubah. Aku mulai menata hidupku sendiri. Bangun pagi bukan lagi untuk menyiapkan sarapan Agil, tapi untuk diriku sendiri. Aku mulai membaca buku lagi, menulis jurnal, dan memohon kepada Tuhan agar diberi ketenangan untuk menerima segala yang tidak bisa kuubah. Aku tidak lagi menunggu Bu Linda datang. Kalau dia menelepon, aku jawab dengan singkat. Kalau dia datang, aku bersikap sopan tapi dingin. Aku tidak melawan, tapi aku juga tidak tunduk. Dan yang mengejutkan, semakin aku diam, semakin gelisah Bu Linda dibuatnya. Karena dia kehilangan mangsa yang mau disalahkan. Suatu sore, Bu Linda datang lagi. Kali ini bersama Agil. Aku bisa menebak. Mereka sudah membicarakan sesuatu sebelum datang. Wajah Agil datar, sementara Bu Linda tampak puas. Indah, katanya sambil duduk. Ibu udah capek lihat kamu bikin Agil stres. Kalau kamu memang gak bahagia, kenapa gak pulang aja ke rumah orang tuamu? Aku tertegun. Maksud ibu? Ya udah jelas, kan? Daripada tiap hari ribut, lebih baik pisah dulu. Biar kamu mikir. Aku menatap Agil, berharap dia membantah. Tapi dia hanya menunduk. Gil? Tanyaku dengan suara bergetar. Kamu setuju? Dia diam lama, lalu akhirnya berkata pelan. Mungkin memang kita butuh waktu sendiri. Hatiku runtuh. Aku menatapnya, mencari sedikit saja cinta di matanya. Tapi yang kutemukan hanya kebingungan. Dan aku tahu, dia sudah tidak lagi berdiri di sisiku. Aku menunduk, mencoba menahan air mata. Baik, kalau itu yang kamu mau. Bu Linda tersenyum puas. Bagus. Kadang perempuan harus diajarin biar tahu batasnya. Aku berdiri perlahan. Ibu, kataku dengan suara gemetar. Saya bukan anak kecil. Saya istri anak ibu. Dan saya bukan orang yang bisa ibu ajari dengan cara menghina. Tapi kalau Agil memang sudah nggak ingin saya di sini, saya pergi. Aku berjalan ke kamar, mengambil koper, dan malam itu aku benar-benar pergi. Bukan karena aku kalah, tapi karena aku akhirnya sadar, ada kalanya pergi adalah satu-satunya cara untuk tetap waras. Aku menatap langit malam dari jendela taksi. Kota masih sama, tapi aku merasa dunia ini baru. Sakit. Iya, tapi ada sedikit kelegaan di sana, karena akhirnya aku bisa bernapas tanpa harus menunggu izin siapapun. Dan di dalam hati kecilku, aku berbisik. Mungkin Tuhan memang ingin aku belajar mencintai diriku sendiri lebih dulu, sebelum aku bisa mencintai orang lain lagi. Aku pergi malam itu tanpa menoleh ke belakang. Mobil taksi melaju di bawah hujan yang perlahan berubah deras. Setiap tetes air yang membasahi kaca seperti menggambarkan isi hatiku. Keruh, penuh jejak luka yang belum kering. Di luar, lampu kota berpendar samar, seperti bintang-bintang yang berusaha menembus kabut. Aku menatapnya lama, mencoba menenangkan diri, tapi dada ini tetap sesak. Aku tidak tahu apakah keputusanku benar. Tapi yang aku tahu,
Aku tidak bisa lagi tinggal di rumah itu dan berpura-pura baik-baik saja. Aku sudah terlalu lama menahan diri, terlalu sering memaafkan yang tidak pernah meminta maaf. Mobil berhenti di depan rumah orang tuaku. Mama sudah menunggu di depan pintu, seolah hatinya tahu aku akan datang malam itu. Indah. Suaranya lirih, tapi cukup untuk membuat air mataku jatuh lagi. Aku langsung memeluknya erat. Mama tidak bertanya apapun malam itu. Dia hanya mengelus punggungku, membiarkan aku menangis di bahunya sampai lelah. Ketika aku akhirnya tenang, dia berkata pelan, "Kamu udah berusaha cukup lama, Nak. Kadang bertahan bukan tanda kuat, tapi tanda takut kehilangan. Sekarang saatnya kamu istirahat." Aku mengangguk, tidak sanggup bicara. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di udara kosong. Aku bangun pagi tanpa harus menyiapkan sarapan untuk siapapun. Aku duduk di meja makan bersama Mama dan Papa, tapi keheningan masih sering menggantung. Mereka tidak menanyai apapun. Mungkin karena mereka tahu, beberapa luka tidak perlu diusik, cukup dibiarkan kering dengan waktu. Di kamarku, aku sering duduk menatap foto pernikahan yang masih kusimpan di ponsel. Kadang aku ingin menghapusnya, tapi jariku selalu berhenti di layar. Bagaimanapun, foto-foto itu adalah bagian dari diriku yang dulu percaya pada cinta. Bagian dari Indah yang pernah yakin bahwa pernikahan bisa diselamatkan dengan kesabaran. Sekarang, aku tidak yakin lagi. Setiap kali mengingat wajah Bu Linda, suara dinginnya kembali terngiang. "Kamu nggak cocok buat Agil." Dan mungkin untuk pertama kalinya aku mulai berpikir, mungkin dia benar, tapi bukan karena aku tidak cukup baik, tapi karena Agil tidak cukup kuat untuk bersamaku. Suatu pagi, Mama membawakan secangkir teh. "Kamu harus mulai isi hari kamu, Indah. Jangan tenggelam dalam sedih terus." Aku mengangguk. Aku tahu, tapi aku masih bingung mau mulai dari mana. Mama tersenyum lembut. "Mulai dari hal yang kamu suka. Dulu kamu suka nulis, kan?" Aku terdiam. Aku memang pernah menulis. Dulu, sebelum menikah, aku punya kebiasaan menulis jurnal tentang perasaan, mimpi, bahkan hal-hal kecil seperti aroma hujan atau kopi pagi. Tapi setelah menikah, aku berhenti. Aku terlalu sibuk menjadi versi diri yang disukai orang lain. Hari itu, aku mengambil buku catatan tua dan mulai menulis lagi. Tulisan pertamaku sederhana. Aku tidak ingin jadi perempuan yang sempurna. Aku hanya ingin jadi perempuan yang bisa tidur tanpa rasa takut. Aku menulis lama sekali malam itu, hingga tangan pegal. Tapi setiap kata yang keluar seperti obat untuk hatiku sendiri. Perlahan, aku merasa sedikit lega. Seolah dengan menuliskannya, aku memindahkan sebagian luka ke atas kertas. Seminggu kemudian, Agil menelepon. Namanya muncul di layar, dan untuk sesaat aku ragu untuk mengangkat. Tapi akhirnya, aku tekan tombol hijau. "Indah." Suaranya berat. "Kamu baik-baik aja?" Aku menarik napas panjang. "Baik. Kamu?" Iya. Aku cuma mau tahu kamu di mana." Aku tersenyum tipis meski dia tak bisa melihat. "Aku di rumah Mama." "Kenapa kamu nggak bilang aku?" Aku tertawa kecil, tapi getir. "Kamu yang minta aku pergi, Gil." Dia diam lama. "Aku nggak minta kamu pergi. Aku cuma bilang kita butuh waktu. Dan waktu itu sedang aku jalani sekarang," jawabku pelan. "Sunyi di seberang sana." "Indah," katanya akhirnya. "Ibu nyariin kamu." Aku memejamkan mata. "Aku tahu." "Katanya kamu nggak sopan sama dia waktu terakhir ketemu." Aku menahan napas. Kalau sopan artinya aku harus diam saat dihina, mungkin iya, aku memang nggak sopan. Agil menghela napas berat.
Kamu nggak bisa terus ngelawan. Indah, ibu itu orang tua. Gil, suaraku bergetar. Aku bukan ngelawan. Aku cuma akhirnya belajar buat ngomong. Selama ini kamu nggak pernah dengar aku. Kamu cuma dengar ibu. Dia diam lagi. Percakapan itu berakhir tanpa kejelasan. Tapi entah kenapa, aku tidak menangis kali ini. Aku sudah tidak berharap dia mengerti. Aku hanya ingin dia tahu bahwa aku sudah tidak takut untuk berbicara. Beberapa minggu berlalu. Aku mulai mencari kegiatan baru. Mama mengenalkanku pada temannya yang punya toko bunga kecil. Aku membantu di sana beberapa jam setiap hari. Aroma bunga mawar, melati, dan lavender menenangkan pikiranku. Ada sesuatu yang damai dalam rangkai bunga, seperti menyusun ulang kepingan diriku yang sempat hancur. Suatu sore, aku sedang menata buket pesanan pernikahan ketika seorang pelanggan berkata, "Buket kamu cantik banget, Mbak. Kayak dibikin sama orang yang lagi jatuh cinta." Aku tersenyum. Mungkin bukan jatuh cinta, Bu, tapi orang yang belajar memaafkan. Kalimat itu keluar begitu saja, tapi setelahnya aku termenung lama. Mungkin benar, aku belum sembuh sepenuhnya. Tapi aku sedang belajar memaafkan, bukan untuk mereka yang menyakitiku, tapi untuk diriku sendiri. Suatu malam, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. "Indah, ini aku, Maya. Boleh aku ketemu kamu sebentar?" Aku tertegun. Aku hampir tidak percaya dia berani menghubungiku. Aku tidak langsung jawab, tapi rasa ingin tahu mengalahkan amarah. Akhirnya aku menulis, "Untuk apa?" Dia membalas cepat, "Aku cuma pengen minta maaf." Kami bertemu di sebuah kafe sederhana keesokan harinya. Maya datang dengan wajah menyesal. "Indah, aku nggak tahu harus mulai dari mana," katanya. "Aku nggak pernah bermaksud ngerebut Agil dari kamu." Aku menatapnya tenang. "Tapi kamu tahu dia suami orang." "Iya." Dia menunduk. "Aku tahu. Tapi jujur, waktu itu aku cuma teman curhat. Dia bilang kamu dingin, kamu selalu ribut sama ibunya. Aku cuma kasihan." Aku tersenyum pahit. Kasihan itu kadang jadi pintu masuk ke dosa yang lebih besar. Dia terdiam. Aku melanjutkan, "Aku nggak benci kamu, Maya. Aku cuma kecewa sama Agil. Dia suamiku, tapi dia malah curhat ke perempuan lain, bukan berusaha memperbaiki hubungannya dengan aku." Maya menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Aku ngerti sekarang. Aku minta maaf. Indah, aku udah nggak komunikasi lagi sama dia." Aku mengangguk. "Terima kasih. Semoga kamu juga nggak perlu ngalamin yang sama kayak aku." Pertemuan itu berakhir tanpa air mata, tanpa teriakan. Hanya keheningan yang terasa melegakan. Dan ketika aku berjalan keluar kafe, aku sadar, aku baru saja menutup satu bab luka dengan tenang. Malam itu, aku kembali menulis di jurnal. Aku sudah tidak ingin menuntut balasan. Aku hanya ingin damai. Jika cinta harus hilang untuk aku bisa tenang, biarlah begitu. Aku menatap tulisan itu lama, lalu menutup buku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa tidur nyenyak. Beberapa minggu kemudian, Agil datang ke rumah orang tuaku. Aku sedang menyapu halaman ketika mobilnya berhenti. Aku tidak kaget, tapi jantungku berdetak lebih cepat. Dia turun dengan wajah lesu. "Indah, boleh aku masuk?" Aku mengangguk. "Silakan." Kami duduk di ruang tamu yang hening. Mama sengaja meninggalkan kami berdua. Agil menatapku lama. "Kamu kelihatan beda." Aku tersenyum kecil. Mungkin karena aku udah belajar hidup tanpa takut. "Gil." Dia menunduk. "Aku kangen kamu." Kata itu membuat dadaku nyeri.
Gil, kataku pelan. Aku juga pernah kangen kamu. Tapi yang aku rindukan bukan kamu yang sekarang. Aku rindu kamu yang dulu, yang janji bakal jagain aku. Dia menatapku, matanya mulai berkaca. Aku salah, Indah. Aku terlalu nurut sama ibu, terlalu takut ngelawan. Tapi aku gak pernah berhenti cinta sama kamu. Air mataku menetes, tapi aku tidak menjawab. Aku ingin percaya, tapi sebagian diriku sudah terlalu lelah untuk kembali berharap. Aku pengen kita mulai lagi, katanya. Aku janji bakal perbaiki semuanya. Aku terdiam lama, lalu berkata lirih. Gil, aku gak bisa janji bakal kembali. Tapi kalau kamu benar-benar mau berubah, aku mau lihat dulu dari tindakanmu, bukan kata-katamu. Dia mengangguk pelan. Aku ngerti. Dia berdiri, lalu menatapku satu kali lagi sebelum pergi. Aku tidak menghentikannya. Aku hanya berdiri di ambang pintu, menatap mobilnya menjauh. Di dada, ada campuran antara sedih dan tenang. Malam itu aku menulis lagi. Kadang, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Kadang, kehilangan justru awal dari menemukan dirimu yang sebenarnya. Dan aku tahu, meski masa depanku belum jelas, aku sudah tidak lagi takut menghadapi hari esok. Karena di tengah kehancuran ini, aku mulai menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada cinta, harga diriku sendiri. Sudah 2 minggu sejak pertemuanku terakhir dengan Agil di rumah Mama. 2 minggu di mana aku berusaha menjalani hari tanpa membiarkan pikiranku terus berputar pada kemungkinan-kemungkinan yang dulu pernah kulupakan. 2 minggu di mana aku mencoba meyakinkan diri bahwa kedatangannya malam itu hanyalah bentuk rasa bersalah, bukan cinta yang sama seperti dulu. Tapi yang aneh, semakin aku berusaha menepis bayangannya, semakin sering wajah itu muncul di pikiranku. Wajahnya yang dulu membuatku tenang, kini justru membuatku bingung. Pagi itu aku sedang membantu di toko bunga ketika seseorang mengantarkan sebuah paket. Ada kiriman untuk Mbak Indah, kata kurir itu sambil menyerahkan kotak besar berisi buket mawar putih dan surat kecil. Aku membuka surat itu pelan. Tulisan tangan di atas kertas beraroma lembut itu langsung kukenal. Indah. Aku tahu maaf mungkin terlalu ringan untuk semua yang sudah kulakukan. Tapi aku tetap menulisnya. Karena itu satu-satunya yang bisa aku mulai hari ini. Aku sedang belajar, pelan-pelan, untuk menjadi laki-laki yang tidak hanya berani di depan orang lain, tapi juga berani membela orang yang kucintai. Aku nggak minta kamu langsung percaya. Aku cuma minta satu hal, biarkan aku menebusnya dengan waktu. Agil. Aku memegang surat itu lama sekali. Tanganku bergetar. Ada bagian dari diriku yang ingin meremas surat itu dan melemparkannya ke tempat sampah. Tapi ada juga bagian lain yang ingin menangis. Bukan karena marah, tapi karena rindu. Aku menatap bunga itu. Mawar putih. Simbol kesucian, kata orang. Tapi di mataku, warnanya justru terlihat rapuh. Seperti cinta kami, cantik, tapi mudah rusak oleh luka yang tak kasat mata. Malamnya, Mama memergokiku sedang menatap buket itu di meja makan. Itu dari Agil, ya? Tanyanya lembut. Aku mengangguk pelan. Iya, Ma. Dia bilang mau berubah. Mama duduk di sampingku. Dan kamu? Aku nggak tahu, Ma. Bagian dari diriku masih marah. Tapi bagian lain masih pengen percaya. Mama tersenyum tipis. Nak, memaafkan bukan berarti kamu harus kembali. Tapi kalau kamu ingin kembali, pastikan bukan karena takut sendirian, tapi karena kamu yakin dia benar-benar berubah. Aku menghela napas panjang. Aku cuma takut, Ma. Takut kalau aku kasih kesempatan, semuanya terulang lagi. Mama menatapku penuh kasih. Takut itu wajar. Tapi jangan biarkan takut menghalangimu dari kedamaian.
Kadang kedamaian datang bukan karena pergi, tapi karena berani mencoba sekali lagi dengan cara yang berbeda. Kata-kata itu menancap dalam di pikiranku. Beberapa hari kemudian, Agil datang lagi. Dia menunggu di depan toko bunga, menatapku dengan wajah lelah tapi hangat. Aku tidak lari, tapi juga tidak tersenyum. "Kamu sibuk?" tanyanya hati-hati. "Lumayan. Tapi kalau kamu mau bicara, aku bisa istirahat sebentar." Kami duduk di bangku dekat taman kecil di sebelah toko. Hening beberapa menit, hanya suara burung dan hembusan angin yang menemani. "Aku udah berhenti kerja sama Maya," katanya tiba-tiba. "Aku mutusin sendiri. Aku juga jarang ke rumah ibu sekarang." Aku mengangkat alis. "Berhenti kerja? Kenapa?" Dia menatap tanah. "Karena aku sadar, aku nggak pernah benar-benar fokus. Aku kerja cuma buat lari dari masalah. Sekarang aku pengen mulai lagi, dari nol." Aku menatapnya lama. "Dan kamu pikir aku bakal langsung percaya?" Dia menggeleng. "Enggak. Aku cuma pengen kamu tahu aku berusaha." Aku tidak menjawab. Tapi di dalam hati, ada sesuatu yang bergerak pelan, seperti daun yang mulai bergoyang setelah lama kaku di musim kering. "Aku juga minta maaf soal ibu," lanjutnya. "Aku tahu kamu sering disakiti. Aku tahu aku salah karena diam. Tapi aku janji, aku nggak akan biarin itu kejadian lagi." Aku menatap wajahnya. Ada kejujuran di matanya, tapi juga ketakutan. Ketakutan kehilangan. Dan aku tahu, untuk pertama kalinya, dia sadar apa yang hampir dia hancurkan. Hari-hari berikutnya, Agil sering datang ke toko bunga. Kadang dia hanya duduk di pojok sambil menungguku selesai bekerja. Kadang dia membantu mengangkat pot bunga besar ke mobil pelanggan. Dia tidak banyak bicara, tapi kehadirannya terasa berbeda. Tidak menuntut, tidak mengatur, hanya ada di sana. Awalnya aku masih canggung, tapi perlahan, aku mulai terbiasa. Ada hari di mana kami tertawa kecil lagi, seperti dulu. Ada juga hari di mana kami hanya diam, tapi diam itu tidak lagi menyakitkan. Namun di sisi lain, aku tetap waspada. Luka yang lama membuatku sulit percaya sepenuhnya. Aku takut jika semua ini hanya sementara, sekadar penyesalan yang akan pudar begitu Bu Linda kembali mengendalikan. Dan benar saja, seminggu kemudian, telepon dari Bu Linda datang. Suara itu masih sama, dingin, menekan, penuh keangkuhan. "Indah, Ibu dengar kamu sering ketemu Agil lagi." Aku menghela napas. "Iya, Bu. Kami cuma bicara." Kamu jangan pikir ibu bakal setuju kalian balik sebelum kamu minta maaf." Aku terdiam. "Minta maaf?" "Iya. Karena kamu udah ngelawan ibu. Kamu udah bikin malu keluarga." Aku menatap jendela toko, melihat matahari sore yang perlahan tenggelam. "Bu, saya nggak akan minta maaf atas sesuatu yang bukan kesalahan saya." Suara di seberang berubah tajam. "Kamu tuh nggak tahu diri, ya? Kalau bukan karena Agil, kamu nggak akan jadi siapa-siapa." Aku tersenyum tipis, meski hatiku bergetar. "Kalau bukan karena saya, Bu, Agil juga nggak akan punya istri yang bertahan sejauh ini." Terdengar desisan marah di seberang sana. "Kamu makin lancang, Indah." "Bukan lancang, Bu. Saya cuma sudah berhenti takut." Lalu aku menutup telepon. Dan entah kenapa, kali ini tanganku tidak gemetar. Malamnya, aku duduk di teras rumah, menatap langit yang penuh bintang. Agil mengirim pesan pendek. "Aku dengar ibu nelepon kamu. Maaf kalau kamu harus dengar hal-hal kayak gitu lagi." Aku membalas, "Nggak apa-apa. Aku udah bisa hadapi." "Aku bangga kamu bisa sekuat itu."
Aku nggak kuat. Gil. Aku cuma akhirnya tahu kapan harus berhenti tunduk. Tidak ada balasan setelah itu. Tapi malam itu aku tidur dengan hati yang lebih tenang dari biasanya. Beberapa hari kemudian, Agil datang lagi. Tapi kali ini dia membawa seseorang bersamanya. Aku terkejut ketika melihat Bu Linda berdiri di belakangnya. "Bu," sapaku hati-hati. Bu Linda tidak menatapku. Dia hanya berdiri, memegang tas erat-erat. Agil mendorongnya pelan. "Bu, tolong." Bu Linda akhirnya bicara, tapi suaranya pelan. "Indah. Ibu, minta maaf kalau selama ini banyak salah." Aku terdiam. Dunia seperti berhenti sejenak. Sosok yang selama ini begitu keras tiba-tiba menunduk di hadapanku. Aku tidak tahu harus berkata apa. Agil menatapku seolah ingin berkata, "Percayalah, ini sungguhan." Bu Linda melanjutkan, "Ibu sadar, mungkin selama ini ibu terlalu ikut campur. Tapi ibu cuma sayang sama Agil. Ibu takut kehilangan anak satu-satunya." Aku menarik napas dalam-dalam. "Bu, saya juga sayang sama Agil. Tapi cinta kami nggak bisa tumbuh kalau terus ditanam di bawah bayangan orang lain." Bu Linda menatapku lama, lalu mengangguk pelan. "Ibu ngerti sekarang." Untuk pertama kalinya, aku melihat matanya melembut. Mungkin bukan sepenuhnya ikhlas, tapi cukup untuk membuatku lega. Setelah mereka pulang, aku duduk lama di kursi taman belakang. Aku tahu maaf itu tidak serta-merta menghapus semua yang sudah terjadi. Tapi setidaknya, aku bisa memulai lagi, bukan dari nol, tapi dari versi diriku yang lebih sadar akan batas dan harga diri. Aku menulis lagi malam itu. Maaf bukan berarti melupakan, tapi menerima bahwa masa lalu tidak bisa diubah. Dan cinta yang tulus bukan tentang siapa yang menang, tapi siapa yang mau bertumbuh. Seminggu kemudian, Agil datang sendiri. Dia membawa kalung perak kecil dengan liontin berbentuk hati. "Ini bukan hadiah, Indah," katanya pelan. "Ini simbol janji baru. Kalau kamu mau, kita mulai lagi, tapi bukan seperti dulu. Aku pengen hubungan yang setara, nggak ada lagi diam, nggak ada lagi takut." Aku menatapnya. "Kamu yakin, Gil? Karena kalau kita mulai lagi, aku nggak akan jadi perempuan yang kamu bisa atur sesuka hati." Dia tersenyum. "Justru itu yang aku mau." Aku memejamkan mata sejenak. Mungkin Tuhan sedang menguji hatiku, antara memberi kesempatan atau menjaga jarak yang sudah memberi ketenangan. Dan malam itu, aku menjawab dengan tenang. "Aku nggak janji semuanya bakal mulus, Gil. Tapi kalau kamu siap jalan bareng aku, bukan di depan atau di belakang, aku siap coba lagi." Dia mengangguk pelan. "Aku siap." Aku melihat matanya. Ada ketulusan yang dulu hilang di sana. Mungkin ini awal yang baru. Atau mungkin hanya babak singkat sebelum luka lain datang. Tapi kali ini, apapun yang terjadi, aku tahu aku tidak akan hilang lagi di dalam cinta ini. Karena aku sudah menemukan kembali siapa diriku. Ketika Bu Linda pamit, dia menepuk bahuku pelan. "Terima kasih sudah mau kasih kesempatan." Dan untuk pertama kalinya, aku membalas dengan tulus. "Terima kasih juga, Bu, sudah datang." Setelah pintu tertutup, Agil menarik napas lega. "Aku kira kamu bakal marah." Aku tersenyum. Aku udah cukup capek untuk terus marah. Dia menatapku lama, lalu memelukku perlahan. Pelukan itu tidak seperti dulu, tidak memaksa, tidak menuntut. Hanya hangat, tenang, dan apa adanya. Namun kedamaian itu tidak bertahan lama. Seminggu kemudian, Bu Linda menelepon lagi. Kali ini suaranya terdengar panik. "Agil, tolong cepat ke rumah. Ibu jatuh di dapur." Agil langsung berlari mengambil kunci mobil.
Aku harus ke rumah ibu sekarang. Aku ikut, kataku cepat. Dia menatapku, ragu. Kamu yakin? Aku mengangguk. Iya. Kalau ini ujian, aku mau hadapi bareng kamu. Kami tiba di rumah Bu Linda. Untungnya, lukanya tidak parah, hanya keseleo. Tapi wajahnya pucat, mungkin karena syok. Aku membantu menyiapkan kompres es, sementara Agil memanggil dokter. Bu Linda menatapku pelan. Terima kasih, Indah. Aku tersenyum tipis. Saya bagian dari keluarga ini, Bu. Tentu saya bantu. Hari itu, tanpa kusadari, hubungan kami mulai berubah. Tidak lagi diwarnai rasa takut, tapi lebih seperti dua manusia yang sama-sama belajar memaafkan dan menurunkan harga diri masing-masing. Malamnya, setelah Bu Linda tertidur, Agil duduk di teras rumah ibunya. Aku menyusul dengan membawa 2 cangkir teh hangat. Kamu luar biasa hari ini, katanya pelan. Aku tertawa kecil. Enggak juga. Aku cuma melakukan hal yang harus dilakukan. Dulu kamu pasti nggak akan mau datang kalau dengar ibu sakit. Aku menatap langit. Dulu aku masih sibuk benci. Sekarang aku udah tahu, benci itu cuma bikin aku capek. Dia menatapku dengan mata lembut. Aku bangga sama kamu, Indah. Aku menatap balik. Aku juga bangga sama kamu, Gil. Karena akhirnya kamu belajar berdiri di tempat yang seharusnya. Di tengah, bukan di belakang siapapun. Dia mengangguk. Aku nggak akan biarin kamu sendirian lagi. Hari demi hari, suasana rumah mulai terasa berbeda. Agil lebih sering di rumah. Kami mulai makan malam bersama lagi. Kadang masih ada perdebatan kecil tentang hal remeh seperti warna gorden atau lauk makan malam. Tapi aku justru merasa hidup. Karena kini, perdebatan kami tidak lagi lahir dari amarah, melainkan dari keterbukaan. Aku mulai membuka diri, bukan karena lupa pada masa lalu, tapi karena ingin menatap masa depan dengan hati yang baru. Dan yang paling penting, aku tidak lagi merasa sendirian di rumah ini. Suatu sore, aku sedang menata bunga di vas ruang tamu ketika Agil menghampiri dari belakang, memelukku pelan. Terima kasih udah balik, bisiknya. Aku menoleh, tersenyum. Aku balik bukan buat kamu, Gil. Aku balik buat aku sendiri. Dia menatapku heran. Maksudnya? Aku balik karena aku ingin membuktikan bahwa aku bisa hidup tanpa takut, tanpa kehilangan diriku. Kalau aku memaafkan, itu karena aku ingin tenang, bukan karena aku menyerah. Agil menatapku lama, lalu mengangguk pelan. Aku ngerti. Dan aku janji, kali ini aku bakal jagain kamu dengan cara yang benar. Aku hanya tersenyum. Karena sekarang, aku tahu, cinta yang matang tidak butuh banyak janji. Cukup perbuatan yang konsisten setiap hari. Malam itu aku menulis di jurnalku. Dulu aku pikir memaafkan berarti membiarkan orang lain kembali menyakitiku. Tapi ternyata tidak. Memaafkan adalah cara untuk melepaskan diriku dari beban yang tak lagi pantas kubawa. Dan kalau cinta datang lagi, aku tidak akan menyambutnya dengan buta, tapi dengan mata terbuka. Karena cinta yang sehat tidak membuatmu kehilangan dirimu, tapi justru mengingatkan siapa dirimu sebenarnya. Aku menutup buku itu dan tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, aku merasa damai di rumah ini. Bukan karena semuanya sudah sempurna, tapi karena aku akhirnya bisa berdiri tegak tanpa harus menunduk. Beberapa hari kemudian, Mama datang berkunjung. Dia melihat kami makan bersama di ruang makan dan tersenyum. Rasanya aneh lihat kalian bisa duduk bareng begini lagi. Aku menggenggam tangan Agil di bawah meja. Kami masih belajar MA, tapi kali ini kami belajar bareng. Mama menatapku lembut. Itu artinya kamu udah menemukan dirimu sendiri, Nak.
Aku menatap Agil dan tersenyum. Ya, aku sudah menemukan diriku. Dan kalaupun suatu hari cinta ini gagal lagi, aku tahu aku bisa berdiri sendiri. Karena kali ini, aku tidak lagi mencintai dengan takut kehilangan. Aku mencintai dengan sadar. Sudah 3 bulan sejak aku kembali ke rumah ini. 3 bulan sejak aku memutuskan memberi kesempatan baru, bukan hanya pada Agil, tapi juga pada diriku sendiri. Rumah ini sekarang terasa lebih hangat. Tidak lagi sesunyi dulu. Kami sering makan bersama, menonton film di ruang tamu, atau sekadar berbagi cerita ringan sebelum tidur. Kadang aku masih sulit percaya bahwa kami bisa sampai di titik ini, di mana tidak ada teriakan, tidak ada air mata, hanya percakapan yang jujur dan pelan. Tapi aku tahu, kebahagiaan yang kami miliki sekarang tidak datang tanpa bayangan. Ada bagian dari masa lalu yang masih menempel di dinding rumah ini, tidak terlihat, tapi terasa. Suatu sore, aku sedang menyapu halaman ketika ponsel Agil berbunyi. Dia sedang mandi, jadi aku biarkan ponselnya berdering. Tapi ketika suara notifikasinya berbunyi lagi dan lagi, entah kenapa naluriku membuatku menatap layar. Nama itu muncul di sana. Maya. Dunia berhenti sesaat. Rasanya seperti tangan yang dingin mencengkeram dadaku dari dalam. Aku menatap layar itu lama, seolah ingin memastikan aku tidak salah lihat. Nama yang dulu sempat membuat rumah tanggaku hampir hancur kini muncul lagi. Di saat aku mulai percaya segalanya bisa kembali baik. Aku memejamkan mata, menarik napas panjang. Indah, jangan langsung bereaksi. Dengar dulu penjelasannya. Aku bicara pada diriku sendiri. Tapi kata-kata itu tidak cukup menenangkan. Ketika Agil keluar dari kamar mandi, aku masih berdiri di ruang tamu, ponselnya di tanganku. Dia menatapku kaget. Kamu kenapa? Aku menunjukkan layar itu tanpa berkata apa-apa. Wajahnya berubah pucat. Oh, itu, katanya gugup. Nggak seperti yang kamu pikir. Aku memotong cepat. Kamu masih komunikasi sama dia? Dia cuma nanya soal kerjaan. Indah. Dia pindah kantor. Terus minta tolong aku buat bantu bikin koneksi supplier. Aku bales singkat kok. Aku menatap matanya. Kamu bales, tapi kamu nggak bilang ke aku. Dia menghela napas berat. Aku takut kamu salah paham. Aku cuma nggak mau ribut lagi. Aku tertawa kecil, getir. Dan akhirnya justru kamu bikin semuanya terasa salah. Dia terdiam. Aku tahu dia tidak berniat jahat, tapi rasa sakit yang dulu pernah ada tiba-tiba hidup lagi. Seperti luka yang dikoyak setelah hampir sembuh. Aku udah bilang, aku nggak ada hubungan apa-apa sama Maya, katanya. Aku nggak bohong. Aku menatapnya lama. Masalahnya bukan kamu bohong atau enggak, Gil. Masalahnya kamu nggak belajar. Kamu masih berpikir aku bisa percaya tanpa bukti. Dia menunduk. Aku salah. Aku tidak menjawab. Aku hanya berjalan ke kamar, menutup pintu perlahan. Malam itu aku tidak menangis. Bukan karena tidak sakit, tapi karena aku terlalu lelah untuk melawan rasa kecewa yang terus berulang. Hari-hari berikutnya berjalan hambar. Kami masih tinggal di rumah yang sama, tapi percakapan mulai berkurang. Aku kembali sibuk dengan toko bunga, sementara Agil tenggelam dalam pekerjaannya. Setiap kali dia pamit keluar, aku tidak lagi bertanya kemana. Aku sudah cukup belajar untuk tahu, kalau seseorang memang ingin jujur, dia akan menjelaskan tanpa harus ditanya. Aku berusaha tidak kembali ke masa lalu, tapi setiap kali aku melihatnya sibuk dengan ponsel, bayangan masa lalu itu datang lagi. Wajah Maya, kata-kata Bu Linda, dan rasa kehilangan harga diri yang dulu hampir mematikan aku. Aku pikir aku sudah sembuh, tapi ternyata belum sepenuhnya. Aku masih trauma. Dan aku mulai sadar, cinta yang pernah retak tidak akan pernah utuh seperti semula. Suatu malam,
Agil menghampiriku di ruang tamu. Dia duduk di sebelahku, tapi aku tidak menoleh. "Indah," katanya pelan. "Aku mau minta maaf." Aku diam. Aku nggak harus balas pesan Maya waktu itu. Aku tahu itu bikin kamu sakit hati. Tapi aku sumpah, aku cuma pengen bantu, nggak lebih. Aku masih diam. Aku tahu aku udah kehilangan banyak hal waktu kamu pergi dulu. Aku nggak mau kehilangan kamu lagi. Aku akhirnya menoleh. Kalau kamu nggak mau kehilangan aku, Gil, jangan kasih alasan untuk aku pergi. Dia menatapku. Matanya berkaca-kaca. Aku takut banget kehilangan kamu. Aku menarik napas panjang. Rasa takut itu bagus, Gil. Tapi jangan jadikan takut sebagai alasan untuk sembunyi. Aku cuma butuh kamu jujur. Dia mengangguk. Tapi aku tahu, luka di dalamku belum siap sembuh. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. "Aku tahu kamu Indah. Aku cuma pengen bilang, Maya udah pindah keluar kota. Jangan salah paham, dia nggak pernah ganggu Agil lagi." Aku terdiam lama menatap pesan itu. Tidak ada nama pengirim. Mungkin seseorang dari kantor Agil. Mungkin juga Maya sendiri. Aku tidak tahu. Tapi anehnya, pesan itu tidak membuatku lega. Justru sebaliknya, aku merasa hampa. Aku mulai berpikir, mungkin rasa percaya itu bukan sesuatu yang bisa diperbaiki oleh waktu, tapi oleh pilihan setiap hari. Dan aku sadar, selama salah satu dari kami masih takut berkata jujur, hubungan ini akan terus rapuh. Malam itu aku menulis di jurnalku. Ternyata, luka tidak selalu datang dari pengkhianatan. Kadang luka datang dari kebisuan yang terlalu lama. Dari janji yang diulang tapi tidak pernah benar-benar dijaga. Aku menatap tulisan itu lama, lalu menutup buku. Agil datang menghampiri. "Kamu nulis apa?" Aku tersenyum tipis. "Tentang kita." Dia duduk di sampingku. "Kita udah jauh lebih baik sekarang, kan?" Aku menatapnya. "Kita memang lebih baik, Gil. Tapi lebih baik bukan berarti sembuh." Dia menghela napas, menatap lantai. Aku tahu. Aku masih belajar. Aku tersenyum lemah. Dan aku masih mencoba percaya. Dia menggenggam tanganku, pelan, seolah takut aku akan menariknya. Kali ini aku tidak menepis. Tapi aku juga tidak menggenggam balik. Hari berganti minggu. Suatu pagi, aku menerima panggilan dari Mama. "Indah, kamu sibuk?" Mama lihat Agil di rumah sakit barusan. Aku langsung tegang. Rumah sakit? Dia kenapa? Bukan dia yang sakit, tapi dia sama Bu Linda. Sepertinya Bu Linda dirawat lagi. Tanpa pikir panjang, aku langsung bergegas ke rumah sakit. Di sana, aku melihat Agil duduk di ruang tunggu dengan wajah pucat. "Bu Linda kenapa?" tanyaku. "Tekanan darahnya naik. Mungkin karena stres," jawabnya pelan. Aku menatapnya. "Kamu udah makan?" Dia menggeleng. "Belum." Aku pergi ke kantin, membeli 2 bungkus nasi, lalu duduk di sampingnya. Dia menatapku lama. "Kenapa kamu masih peduli? Padahal aku sering bikin kamu kecewa." Aku menatap nasi di tanganku. Karena aku tahu gimana rasanya kehilangan. "Gil, aku nggak mau belajar itu lagi." Dia menunduk. Air matanya menetes. "Aku nggak pantas dapat kamu." Aku tersenyum kecil. "Mungkin dulu kamu nggak pantas. Tapi sekarang, kamu bisa jadi lebih baik." Dia menggenggam tanganku erat. "Aku akan buktikan itu." Hari-hari berikutnya, aku sering menemani Agil menjaga Bu Linda. Mungkin karena sakit, Bu Linda jadi lebih tenang.
Tidak ada kata-kata tajam lagi darinya. Suatu malam, saat aku mengganti handuk basah di dahinya, dia berbisik pelan. "Indah." Aku menoleh. "Iya, Bu." Dia menatapku dengan mata sayu. "Ibu dulu jahat sama kamu. Tapi kamu masih mau bantu ibu. Kenapa?" Aku tersenyum kecil. Karena ibu-ibunya agil. Dan karena saya belajar bahwa dendam cuma bikin hati tambah sakit. Dia menatapku lama. Lalu matanya berkaca-kaca. "Kamu perempuan yang baik. Ibu salah nilai kamu." Aku tidak menjawab. Hanya menggenggam tangannya. Malam itu, entah kenapa, aku merasa semua luka yang dulu Bu Linda torehkan mulai sembuh perlahan. Tidak karena waktu. Tapi karena akhirnya aku berhenti menuntut pengakuan. Aku hanya butuh kedamaian. Beberapa minggu kemudian, ketika Bu Linda sudah pulih dan kami kembali ke rumah, suasana terasa berbeda. Agil lebih tenang, lebih terbuka. Dia tidak lagi menutup-nutupi apapun. Bahkan ponselnya kini sering diletakkan begitu saja di meja, seolah ingin membuktikan bahwa tidak ada yang perlu disembunyikan lagi. Aku tidak mengeceknya. Aku sudah tidak perlu. Bukan karena aku percaya sepenuhnya, tapi karena aku memilih untuk tidak hidup dalam ketakutan. Suatu malam, Agil memelukku dari belakang. "Kita udah jauh." "Ya, dari yang dulu," katanya lembut. Aku menoleh, menatap wajahnya. "Kita bukan orang yang sama lagi, Gil." Dia mengangguk. "Dan aku bersyukur kamu gak pergi waktu aku paling pantas ditinggalkan." Aku tersenyum. "Aku gak tinggal karena cinta, Gil. Aku tinggal karena aku tahu cinta bisa tumbuh lagi kalau dua-duanya mau berjuang." Dia mencium keningku. "Terima kasih, Indah." Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku membalas pelukannya tanpa beban. Bukan karena aku sudah lupa masa lalu, tapi karena aku sudah berdamai dengannya. Malam itu aku menulis di jurnalku. Kadang masa lalu datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memastikan bahwa kita sudah benar-benar belajar. Dan mungkin, cinta yang diuji bukan untuk dipatahkan, tapi untuk ditempa sampai kuat. Aku menutup jurnal itu, menatap jendela kamar yang terbuka, di mana cahaya bulan masuk pelan. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya, aku tidak takut jika esok datang dengan badai lagi. Karena kini, aku tahu, aku tidak lagi sama seperti dulu. Sudah setengah tahun sejak aku kembali ke rumah itu. Waktu berjalan seperti air yang tenang, tidak deras, tapi juga tidak benar-benar diam. Hari-hari kami terasa lebih ringan sekarang. Tidak ada pertengkaran, tidak ada teriakan. Aku dan Agil mulai menemukan ritme baru, seperti dua orang yang belajar menari ulang dengan lagu yang sama, tapi langkah yang lebih hati-hati. Pagi-pagi kami kadang berjalan bersama ke depan rumah, menyiram bunga atau sekadar menikmati teh hangat di teras. Aku sering memperhatikan cara Agil memandangku. Ada sesuatu di matanya yang dulu tidak ada, rasa hormat. Dulu, ia mencintaiku tapi tidak menghargai. Sekarang, aku bisa merasakan cinta yang lebih tenang, tidak meluap, tapi menenangkan. Namun, di balik semua ketenangan itu, aku tahu ada sesuatu yang belum selesai di dalam diriku sendiri. Rasa percaya itu masih seperti gelas yang retak, bisa menampung air, tapi tidak lagi utuh. Suatu malam, Agil duduk di ruang tamu sambil menatap layar laptop. Aku keluar dari dapur, membawa 2 cangkir teh. "Kerjaan lagi?" tanyaku. Dia mengangguk. "Iya, ada revisi laporan dari kantor." Aku duduk di sebelahnya, memperhatikan wajahnya yang serius. Sudah lama aku tidak melihat dia begitu fokus. Tapi entah kenapa, pemandangan itu memunculkan kenangan lama, saat dia dulu sibuk, tapi diam-diam mengirim pesan ke Maya. Aku meneguk teh pelan, mencoba menepis pikiran itu. Tapi perasaan gelisah itu menempel seperti bayangan yang tak mau pergi.
Agil menoleh. Kenapa? Aku menggeleng cepat. Enggak, cuma capek. Dia mengangguk tanpa curiga. Kamu tidurlah dulu. Aku tersenyum kecil. Nanti, aku temani dulu. Aku tidak tahu kenapa aku berkata begitu. Mungkin aku hanya ingin memastikan bahwa kali ini tidak ada rahasia di antara kami. Tapi di dalam hatiku, aku merasa bersalah. Aku sadar, kepercayaanku belum sepenuhnya pulih. Dan mungkin, itu salah satu luka yang tidak bisa diperbaiki siapapun selain diriku sendiri. Beberapa hari kemudian, aku pergi ke rumah Mama. Aku sudah lama tidak berkunjung. Mama menyambutku dengan pelukan hangat. Kamu kelihatan lebih segar sekarang, Nak. Aku tersenyum. Iya, Ma. Pelan-pelan, semua mulai membaik. Kami duduk di ruang makan, minum teh seperti biasa. Mama menatapku lama, tapi matamu masih menyimpan sesuatu. Aku menunduk. Aku masih belajar percaya, Ma. Mama mengangguk pelan. Itu wajar. Tapi jangan sampai rasa takut menggerogoti cinta yang sudah kamu rawat kembali. Aku menatap Mama. Kadang aku berpikir, Ma, apakah aku benar-benar memaafkan, atau aku cuma terlalu lelah untuk terus marah? Mama tersenyum sendu. Memaafkan bukan soal melupakan, Nak, tapi soal berhenti berharap masa lalu bisa berubah. Kalau kamu masih berhenti di antara dua hal itu, artinya kamu belum selesai dengan dirimu sendiri. Aku terdiam lama. Kata-katanya seperti cermin yang memantulkan bayanganku sendiri. Bayangan perempuan yang mencoba terlihat kuat, tapi masih memegang pecahan masa lalu di tangan tanpa sadar. Malamnya, aku pulang dan menemukan Agil sudah menungguku di ruang tamu. Dari Mama? Tanyanya. Iya. Senang gak? Aku mengangguk. Selalu. Dia menatapku lama. Aku senang lihat kamu ketawa lagi. Tapi aku juga tahu, kamu belum sepenuhnya tenang. Aku terkejut. Kenapa kamu bilang begitu? Dia menghela napas. Aku lihat caramu kadang menatap aku. Ada takut di sana. Kamu masih takut aku nyakitin kamu lagi, kan? Aku menunduk. Tidak bisa menyangkal. Aku pengin percaya, Gil. Tapi rasa sakit itu terlalu dalam. Dia menggenggam tanganku. Aku tahu aku nggak bisa hapus masa lalu. Indah. Tapi aku pengin kamu tahu. Aku nggak akan berhenti berusaha sampai kamu bisa lihat aku tanpa rasa takut lagi. Aku menatapnya. Ada ketulusan di sana. Tapi anehnya, aku justru merasa takut lagi. Bukan takut dia berbohong, tapi takut aku sendiri tidak bisa sembuh sepenuhnya. Beberapa hari kemudian, aku menerima tawaran dari teman lamaku untuk membuka toko bunga cabang kecil di kota lain. Cuma sementara, katanya. Biar kamu bisa bantu urus awal pembukaan. 1 atau 2 bulan aja. Aku berpikir lama. Bagian dari diriku ingin menerima. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Tapi bagian lain takut meninggalkan rumah ini. Takut jika aku pergi, semua yang baru kami bangun akan goyah. Malam itu, aku membicarakannya dengan Agil. Gil, aku dapat tawaran kerja di luar kota. 1 bulan aja. Dia menatapku lama. Kamu mau ambil? Aku pengin, tapi aku juga nggak mau ninggalin kamu terlalu lama. Dia tersenyum kecil. Kamu boleh ambil. Indah. Aku percaya kamu. Aku malah pengin kamu punya kehidupan di luar rumah ini. Aku nggak mau kamu ngerasa terjebak lagi. Aku tertegun. Kalimat itu, yang dulu mustahil keluar dari mulutnya, kini terdengar begitu ringan tapi bermakna besar. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Terima kasih, Gil. Dia menggenggam tanganku. Kamu nggak perlu izin buat berkembang.
Aku cuma minta satu hal, jangan berhenti ngabarin aku. Aku tersenyum. Janji. 2 minggu setelahnya, aku berangkat. Hari-hari di kota baru terasa seperti udara segar. Aku bekerja dari pagi sampai sore, mengatur pesanan bunga, menata desain toko, dan berkenalan dengan orang-orang baru. Setiap malam, aku dan Agil masih saling menghubungi lewat telepon. Percakapan kami lebih sederhana sekarang, tanpa tekanan, tanpa curiga. Kadang kami hanya saling mengucapkan, "Selamat tidur." Tapi itu cukup membuatku tersenyum. Namun di tengah kesibukan itu, ada satu malam di mana aku terbangun dengan rasa rindu yang aneh. Rindu bukan karena jarak, tapi karena aku mulai sadar, aku sedang jatuh cinta lagi pada orang yang sama, tapi dalam cara yang berbeda. Cinta yang kali ini tidak buta, tidak memuja, tapi memahami. Aku menulis di jurnalku malam itu. Mungkin cinta sejati bukan yang sempurna tanpa luka, tapi yang tetap berani tumbuh meski pernah hancur berkali-kali. Suatu hari, saat aku sibuk di toko, ponselku berdering. Agil. Suaranya di seberang terdengar gugup. "Indah, ibu masuk rumah sakit lagi." Aku langsung panik. "Kenapa?" "Jantungnya. Tapi nggak parah. Aku cuma pengen kamu ada di sini." Tanpa pikir panjang, aku membeli tiket dan kembali ke kota malam itu juga. Begitu sampai di rumah sakit, aku melihat Agil duduk di samping Bu Linda yang tertidur. Wajahnya lelah, matanya sembab. Aku menghampirinya pelan. "Kamu udah makan?" Dia menggeleng. "Nggak sempat." Aku mengambilkan air mineral dari meja, menaruhnya di tangannya. "Minum dulu." Dia menatapku lama, lalu tiba-tiba menarikku ke pelukannya. "Aku takut, Indah. Takut kehilangan ibu. Takut kehilangan kamu juga." Aku membiarkan dia memelukku. "Kamu gak akan kehilangan siapapun, Gil. Tapi kamu harus belajar nerima kalau kehilangan itu bagian dari hidup." Dia memejamkan mata. "Aku nggak tahu bisa sekuat kamu atau enggak." Aku tersenyum. Dulu aku juga nggak tahu aku sekuat ini. 2 minggu kemudian, Bu Linda akhirnya boleh pulang. Sejak itu, hubungan kami jadi lebih tenang. Ia tidak lagi ikut campur urusan rumah tangga kami. Kadang malah menelepon hanya untuk menanyakan kabarku. Sebuah hal kecil, tapi bagiku, itu tanda bahwa semua luka akhirnya menemukan bentuk baru. Bukan hilang, tapi berubah jadi pelajaran. Agil mulai sering ikut ke toko bunga di akhir pekan. Ia membantu mengantar pesanan, bahkan sesekali membuat karangan bunga sendiri meskipun hasilnya aneh. "Aku nggak tahu seni, tapi aku pengen ngerti dunia kamu," katanya sambil tertawa. Aku memandangnya lama. "Dulu aku yang berusaha masuk ke duniamu, Gil. Sekarang kamu gantian, ya?" Dia mengangguk. "Iya. Aku nggak mau kita lagi-lagi kehilangan arah cuma karena aku terlalu sibuk ngikutin orang lain." Aku tersenyum. "Kamu berubah banyak." Dia memegang tanganku. "Kamu juga. Tapi aku suka kamu yang sekarang, yang kuat, tapi tetap lembut." Aku menatap matanya, dan kali ini aku percaya. Bukan karena kata-katanya manis, tapi karena aku tahu dia benar-benar berusaha. Malam itu aku menulis di jurnalku lagi. Memaafkan seseorang bukan berarti menghapus semua kesalahannya, tapi memilih untuk melihat kemungkinan baru di balik kesalahannya. Dan cinta yang sehat tidak meminta salah satu untuk berkorban, tapi mengajak keduanya tumbuh bersama. Aku menutup buku itu, menatap jendela kamar di mana cahaya bulan masuk lembut. Aku tahu perjalanan ini belum berakhir. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak takut lagi untuk terus berjalan. Karena kali ini, aku bukan hanya berjalan bersama Agil, aku juga berjalan bersama diriku sendiri.
Aku selalu berpikir bahwa ujian terberat dalam pernikahan adalah saat seseorang berkhianat. Tapi ternyata bukan. Yang paling sulit adalah saat kamu harus memilih antara bertahan karena cinta, atau melangkah karena cinta yang sama sudah tidak lagi membuatmu berkembang. Aku mencintai Agil. Itu fakta yang tak pernah berubah. Tapi semakin aku mengenal diriku sendiri, semakin aku menyadari bahwa cinta saja tidak cukup untuk membuatku utuh. Ada ruang di dalam diriku yang dulu kutinggalkan demi pernikahan ini, ruang untuk bermimpi, untuk berjalan tanpa takut menyinggung siapapun, untuk menjadi diriku yang seutuhnya. Kini, setelah semua luka dan proses panjang, ruang itu mulai kutemukan lagi. Dan justru di saat aku mulai bahagia dengan diriku sendiri, aku merasa takut kehilangan diriku lagi atas nama cinta yang sama. Hari itu aku mendapat tawaran kerja tetap dari pemilik toko bunga tempat aku membantu selama beberapa bulan terakhir. "Indah, kamu punya bakat alami dalam bisnis dan desain," kata Bu Sari, pemilik toko itu. "Aku pengin kamu yang kelola cabang baru di kota. Gajinya bagus, waktunya fleksibel." Aku terdiam lama. Tawaran itu adalah sesuatu yang dulu mungkin langsung kuterima tanpa pikir panjang. Tapi sekarang, aku tahu keputusan ini bukan hanya tentang karir. Ini tentang rumah tangga yang baru saja pulih. "Boleh aku pikir dulu, Bu?" tanyaku. "Tentu, sayang. Tapi jangan lama-lama. Ya, aku butuh orang sepertimu." Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku kacau. Aku ingin menerima. Aku ingin bekerja lagi, punya dunia yang membuatku hidup. Tapi di sisi lain, aku takut jika jarak dan kesibukan akan membuat hubungan kami kembali renggang. Ketika aku tiba di rumah, Agil sedang menunggu di teras. Ia tersenyum melihatku dari toko. Aku mengangguk. "Iya, ada kabar baru." "Oh ya? Apa?" Aku menarik napas panjang. Bu Sari nawarin aku kerja tetap di cabang barunya, tapi letaknya di luar kota. Agil diam sesaat, lalu menatapku dalam. "Berarti kamu harus pindah?" "Untuk sementara, iya. Paling 2 bulan pertama. Setelah itu bisa bolak-balik." Dia tidak langsung menjawab. Aku tahu ekspresi itu, antara ingin mendukung tapi juga takut kehilangan. "Kalau aku bilang aku nggak rela kamu pergi jauh, kamu bakal tetap berangkat, kan?" tanyanya akhirnya. Aku menatapnya lembut. "Aku nggak mau kehilangan kesempatan ini, Gil. Tapi aku juga nggak mau kehilangan kita." Dia mengangguk pelan. "Aku paham. Aku cuma takut. Indah, aku takut nanti jarak bikin kita kembali jauh." Aku menggenggam tangannya. "Gil, jarak nggak bikin orang jauh. Yang bikin jauh itu kalau salah satu berhenti berusaha." Dia menatapku lama, lalu tersenyum. "Kamu berubah banyak." Aku tersenyum balik. "Aku tumbuh, Gil. Dan aku pengin kamu tumbuh juga." Seminggu kemudian, aku resmi menerima tawaran itu. Hari-hariku dipenuhi dengan persiapan. Agil membantuku berkemas, bahkan mengantarku ke stasiun di hari keberangkatan. Di dalam mobil, kami diam cukup lama. Sampai akhirnya Agil berkata, "Dulu kamu pergi karena aku kehilangan kamu. Sekarang kamu pergi karena kamu menemukan dirimu lagi." Aku senang sekaligus takut. Aku menatapnya. "Takut itu wajar, Gil. Tapi kali ini kita berpisah bukan karena amarah. Kita cuma sedang belajar memberi ruang." Dia tersenyum lemah. "Aku janji bakal nunggu kamu pulang." Aku menggenggam tangannya erat. Dan aku janji, aku bakal tetap balik. Ketika kereta mulai bergerak, aku menatapnya dari jendela. Dia berdiri di peron, melambaikan tangan, senyumnya samar di antara kerumunan. Entah kenapa, pemandangan itu membuat dadaku bergetar.
Bukan sedih, tapi semacam perasaan syukur yang dalam. Karena untuk pertama kalinya, aku pergi bukan untuk kabur, tapi untuk hidup. Kota tempatku bekerja terasa baru, segar, dan bebas. Aku tinggal di apartemen kecil dekat toko bunga. Hari-hariku padat, tapi menyenangkan. Setiap pagi aku membuka jendela, menatap langit, dan berkata pada diri sendiri, "Ini hidupku, ini waktuku." Setiap malam, aku dan Agil masih berbicara lewat video call. Tapi ada sesuatu yang berubah, bukan pada kami, tapi pada caraku melihat hubungan ini. Aku tidak lagi merasa terikat oleh kewajiban. Aku memilih tetap terhubung karena aku mau, bukan karena harus. Suatu malam, saat kami sedang berbincang, Agil berkata, "Aku bangga sama kamu, Indah." Aku tersenyum. "Kamu juga harus bangga sama dirimu, Gil. Karena kamu udah belajar melepaskan tanpa takut ditinggal." Dia mengangguk pelan. "Aku belajar itu dari kamu." Beberapa minggu kemudian, aku diundang untuk memberikan pelatihan desain bunga di seminar kecil. Setelah acara selesai, seseorang menghampiriku. Seorang pria berusia sekitar 30-an, tinggi dan ramah. "Mbak Indah, saya Damar, pelatih dari program wirausaha lokal. Saya suka cara Mbak menjelaskan konsep warna dan perasaan." Aku tersenyum sopan. "Terima kasih, Pak Damar." "Panggil aja Damar. Boleh tukar kontak? Siapa tahu kita bisa kolaborasi ke depannya." Aku sempat ragu sejenak, tapi akhirnya memberinya nomor ponselku. Bukan karena aku tertarik, tapi karena aku ingin membuka diri pada dunia baru yang selama ini tertutup rapat oleh bayangan rumah tangga. Damar orangnya sopan dan santai. Kami beberapa kali bertukar pesan soal pekerjaan, dan aku merasa nyaman bicara dengannya. Tapi setiap kali ponselku berbunyi, bagian dari diriku selalu mengingatkan, "Hati-hati, jangan ulangi kesalahan yang sama seperti Agil dulu, mencari pelipur dari luar ketika komunikasi di dalam mulai retak." Dan aku sadar, disitulah ujian sejati kesetiaan, bukan tentang tidak tergoda, tapi tentang tahu batas tanpa perlu diawasi. Suatu malam, Agil menelepon. Suaranya terdengar agak murung. "Kamu sibuk banget?" "Ya, belakangan." "Lumayan. Kenapa?" "Nggak apa-apa. Cuma, aku kangen." Aku tersenyum lembut. "Aku juga, Gil." "Tapi kamu kelihatan beda," katanya pelan. "Kamu lebih bahagia di sana." Aku terdiam. Dia tidak salah. Aku memang bahagia, bukan karena jauh darinya, tapi karena aku menemukan bagian dari diriku yang hilang. "Gil," kataku pelan, "aku bahagia bukan karena aku di sini. Aku bahagia karena aku akhirnya tahu siapa aku, bahkan tanpa siapapun di sisiku." Dia terdiam di seberang sana. "Aku ngerti. Aku cuma takut suatu hari kamu sadar kamu nggak butuh aku lagi." Aku menarik napas panjang. "Gil, cinta bukan tentang butuh atau enggak. Cinta itu tentang ingin. Dan aku masih ingin kamu ada di hidupku." Sunyi beberapa detik. Lalu ku dengar suaranya serak. "Terima kasih, Indah. Kamu nggak tahu seberapa berarti kata-kata itu buat aku." Aku tersenyum kecil. "Aku tahu, Gil. Karena dulu aku juga pernah takut kehilangan kamu." Waktu berjalan cepat. 2 bulan berlalu. Toko bunga cabang berjalan sukses. Damar sering datang membantu, dan hubunganku dengannya tetap profesional. Tapi diam-diam, aku mulai melihat diriku berbeda. Aku bukan lagi perempuan yang dulu hanya menunggu dan takut salah. Aku sekarang bisa berdiri sendiri, bisa memutuskan sesuatu tanpa rasa bersalah. Namun perubahan itu membawa kegelisahan baru. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku masih cocok dengan Agil?
Apakah cinta kami masih bisa sejalan jika aku terus tumbuh, sementara dia memilih tenang? Pertanyaan itu menghantui malam-malamku. Kadang aku merasa bersalah karena berpikir sejauh itu. Tapi aku juga tahu, menipu diri sendiri sama saja seperti kembali ke luka lama. Malam terakhir sebelum aku pulang, aku duduk di balkon apartemen, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Aku menulis di jurnalku, cinta dan kebebasan tidak seharusnya saling meniadakan. Tapi kadang, untuk mencintai dengan benar, kamu harus cukup berani berjalan sendiri tanpa kehilangan arah. Aku tidak tahu kemana langkah ini akan membawaku. Tapi aku tahu, aku tidak akan lagi melangkah dengan rasa takut. Aku menutup jurnal itu dengan tangan bergetar. Besok aku akan pulang. Dan aku tahu, pulang kali ini bukan untuk kembali seperti dulu, tapi untuk melihat apakah cinta kami cukup dewasa untuk menampung dua jiwa yang kini sudah berubah. Aku tiba di stasiun sore itu, ketika langit berwarna oranye pucat dan udara membawa aroma hujan yang tertahan. Koperku tidak berat, tapi langkahku terasa seperti membawa 1000 kenangan yang belum selesai. Sudah 2 bulan aku pergi, tapi rasanya seperti 2 tahun. Aku datang sebagai Indah yang baru, lebih kuat, lebih tenang, tapi juga lebih sadar bahwa tidak semua hal yang kita perjuangkan harus dimiliki selamanya. Di peron, Agil sudah menunggu. Ia tersenyum ketika melihatku, tapi ada sesuatu di wajahnya yang berbeda. Wajah itu tampak matang, tapi juga lelah. Seolah 2 bulan terakhir bukan hanya waktu bagiku untuk belajar, tapi juga baginya untuk bertumbuh. Aku melangkah mendekat. Sudah lama? Tanyaku. Baru sebentar, jawabnya pelan. Kami saling menatap beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam. Lalu dia mengambil koperku. Ayo pulang. Sepanjang perjalanan, kami tidak banyak bicara. Hanya ada suara mesin mobil dan sesekali desiran angin dari jendela. Tapi hening itu tidak lagi menakutkan seperti dulu. Kini, hening kami adalah ruang untuk memahami, bukan ruang yang memisahkan. Ketika mobil berhenti di depan rumah, aku sempat terdiam. Rumah itu tampak sama, tapi aku tidak lagi merasa kecil di dalamnya. Aku tidak lagi perempuan yang takut disalahkan atau diremehkan. Aku datang sebagai diriku sendiri, bukan istri yang tunduk, bukan korban, tapi seseorang yang memilih untuk pulang dengan kesadaran penuh. Bu Linda keluar menyambut kami. Wajahnya tampak lebih tua, tapi juga lebih lembut. Indah, katanya sambil tersenyum. Akhirnya pulang juga. Aku tersenyum. Iya, Bu. Dia memelukku perlahan, sesuatu yang tidak pernah kulihat dari dirinya sebelumnya. Maafkan Ibu. Ya, Ibu baru sadar. Selama ini Ibu terlalu banyak ikut campur. Aku membalas pelukannya. Saya juga minta maaf, Bu, kalau selama ini banyak salah sikap. Kami berdua saling diam setelah itu, tapi pelukan itu lebih bermakna daripada 1000 kata. Mungkin waktu memang tidak bisa menghapus luka, tapi bisa melembutkan hati yang dulu keras. Malam itu, aku dan Agil duduk di teras, menatap langit yang mulai gelap. Cahaya lampu jalan memantul di wajahnya, membuatnya tampak tenang namun penuh pikiran. Gimana kerja di sana? Tanyanya akhirnya. Baik. Sibuk, tapi aku suka, jawabku. Dia tersenyum. Kamu kelihatan bahagia. Aku menatap langit. Mungkin karena aku merasa hidup lagi. Gil, aku akhirnya bisa bernapas tanpa merasa bersalah. Dia menunduk. Aku tahu. Dan aku senang kamu bisa nemuin itu. Kami kembali diam. Ada sesuatu di udara malam itu, bukan ketegangan, tapi perasaan yang sulit dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang harus diucapkan, tapi kami sama-sama takut mendengarnya. Gil, kataku pelan, kamu bahagia? Dia menatapku. Iya, aku bahagia.
Tapi aku juga takut. Takut apa? Takut kalau kebahagiaan ini cuma sementara. Takut suatu hari kamu sadar kamu gak butuh aku lagi. Aku tersenyum lembut. Gil, kamu lupa. Aku gak pernah cinta kamu karena butuh. Aku cinta kamu karena aku ingin. Dia menarik napas panjang. Tapi sekarang kamu udah punya dunia sendiri. Aku bangga. Tapi di sisi lain, aku ngerasa kayak kehilangan kamu pelan-pelan. Aku menatapnya lama. Kamu gak kehilangan aku, Gil. Kamu cuma harus terbiasa bahwa cinta gak selalu berarti harus bersama setiap saat. Kadang cinta itu cukup dengan tahu bahwa orang yang kamu sayang baik-baik saja. Dia terdiam, menatapku lama. Matanya berkaca-kaca, tapi senyumnya lembut. Kamu berubah, Indah. Kamu bukan perempuan yang dulu aku nikahi. Aku mengangguk. Iya, tapi aku juga gak mau jadi perempuan yang dulu lagi. Hari-hari berikutnya terasa seperti masa transisi. Kami kembali hidup di bawah atap yang sama, tapi bukan seperti dulu. Ada jarak kecil di antara kami, bukan karena dingin, tapi karena kami berdua sedang belajar memberi ruang untuk tumbuh. Aku sibuk mengurus toko cabang dari jauh, sementara Agil mulai lebih sering terlibat dalam kegiatan sosial di kantornya. Kami tidak lagi saling menuntut untuk selalu bersama. Kadang kami makan malam tanpa bicara banyak, tapi kami saling tersenyum, dan itu cukup. Suatu malam, aku melihat Agil duduk di ruang tamu dengan buku di tangannya. Dia menatapku dan berkata, "Aku baca tulisan ini tadi, dan aku pengin kamu dengar." Dia membaca pelan. Cinta bukan tentang memiliki seseorang selamanya, tapi tentang berani melihatnya tumbuh, meski suatu hari ia mungkin berjalan ke arah yang berbeda. Aku menatapnya, dan air mata menetes tanpa ku sadari. "Indah," katanya lirih, "aku cinta kamu. Tapi kalau suatu hari kamu pengin jalan sendiri, aku nggak akan halangi. Aku nggak mau cinta ini berubah jadi belenggu lagi." Hatiku seperti diremas. "Gil, jangan ngomong begitu." Dia tersenyum, tapi matanya basah. "Aku cuma pengin kamu tahu. Aku udah cukup belajar untuk tahu bahwa cinta sejati bukan tentang menahan, tapi tentang melepaskan dengan tenang." Aku memeluknya erat, menangis di bahunya. Aku tidak tahu apakah tangisku karena sedih, atau karena lega. Mungkin keduanya. Hari-hari berlalu, dan perlahan aku mulai menyadari, pernikahan kami kini seperti dua sungai yang mengalir berdampingan, tapi tidak selalu menyatu. Kami saling mendukung, tapi juga memberi kebebasan. Tidak ada lagi janji untuk selamanya yang terlalu besar. Yang kami punya hanyalah hari ini, dan itu cukup. Suatu sore, aku berjalan ke taman belakang. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma bunga melati yang kutanam dulu saat kami pertama kali pindah ke rumah ini. Aku duduk di bangku kayu, memandangi bunga-bunga yang bermekaran. Agil datang dari belakang, membawa 2 cangkir kopi. "Kamu masih suka melati?" tanyanya. Aku tersenyum. "Iya, karena wanginya nggak berubah, walau musim berganti." Dia duduk di sampingku, "Kayak kamu." Aku tertawa kecil. "Atau kayak kita?" Dia menatapku lama. "Kita berubah, Indah. Tapi mungkin itu bukan hal buruk." Aku mengangguk. "Iya, karena cinta yang berhenti tumbuh, akhirnya akan mati." Kami duduk diam beberapa lama. Dan di antara diam itu, aku tahu, kami sudah berdamai dengan masa lalu, tapi juga siap dengan apapun yang akan datang. Bersama, atau mungkin nanti sendiri. Malam itu aku menulis di jurnalku. Aku pulang, tapi bukan untuk kembali seperti dulu. Aku pulang untuk memastikan bahwa aku bisa mencintai tanpa kehilangan diriku sendiri. Dan jika suatu hari kami harus berpisah, aku tidak akan menyesal. Karena aku tahu,
Aku sudah mencintai dengan cara yang paling berani, dengan sadar, bukan dengan takut. Aku menutup jurnal itu dengan senyum kecil. Di luar jendela, hujan turun perlahan, seperti lagu penutup dari perjalanan panjang kami. Aku menatap Agil yang tertidur di sampingku, dan berbisik pelan. Terima kasih, Gil, sudah belajar mencintaiku dengan cara yang baru. Lalu aku menutup mata, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur dengan tenang, tanpa rasa takut, tanpa penyesalan. Sudah setahun berlalu sejak aku pertama kali pergi dan memutuskan untuk kembali. Setahun sejak aku berhenti melawan kehidupan dan mulai menerimanya apa adanya. Waktu berjalan pelan, tapi membawa begitu banyak hal, air mata, tawa, kelelahan, dan kedewasaan yang tidak pernah kubayangkan akan kumiliki. Aku tidak lagi memandang cinta seperti dulu. Dulu, aku berpikir cinta adalah tentang dua orang yang saling melengkapi. Sekarang aku tahu, cinta sejati bukan mencari seseorang yang melengkapi, tapi menjadi utuh lebih dulu agar bisa berjalan berdampingan tanpa saling menggantungkan. Pagi itu matahari menembus tirai kamar dengan lembut. Aku bangun lebih awal. Seperti biasa, Agil masih terlelap di sebelahku. Wajahnya tampak damai, tidak lagi menyimpan ketegangan seperti dulu. Rambutnya mulai beruban di sisi pelipis, sesuatu yang dulu mungkin membuatnya khawatir, tapi kini justru membuatku tersenyum. Kami berdua sudah banyak berubah. Bukan lagi dua anak muda yang haus pembuktian, melainkan dua manusia yang belajar berdamai dengan ketidaksempurnaan. Aku bangkit, berjalan ke dapur, menyiapkan teh dan roti bakar. Tidak ada lagi rutinitas yang dilakukan dengan perasaan terpaksa. Segalanya kini sederhana, tapi penuh kesadaran. Aku tidak lagi membuatkan teh karena itu tugas istri, melainkan karena aku ingin berbagi kedamaian kecil di pagi hari. Ketika Agil datang ke dapur, dia tersenyum. Masih hangat, ya. Aku mengangguk. Selalu. Kami duduk tanpa banyak bicara. Dalam diam itu, aku sadar sesuatu. Cinta kami sudah berubah bentuk. Tidak lagi seperti api yang membakar dengan cepat, tapi seperti bara kecil yang hangat dan bertahan lama. Beberapa hari kemudian, aku mendapat undangan untuk mengisi seminar motivasi di kampus tempat dulu aku kuliah. Temanya sederhana. Membangun kekuatan diri setelah gagal. Aku sempat ragu untuk menerima. Tapi Agil mendorongku. Pergi. Indah. Kamu punya cerita yang bisa menguatkan orang lain, katanya. Aku tersenyum. Kamu yakin gak masalah aku cerita tentang kita? Dia menatapku dalam. Kalau itu bisa bantu orang lain menemukan kekuatan, ceritakan. Aku nggak malu dengan masa lalu kita. Justru aku bangga karena kita bisa melewatinya. Aku menatapnya dengan mata hangat. Terima kasih, Gil. Hari seminar itu datang. Aku berdiri di atas panggung kecil, menatap puluhan wajah muda yang penuh semangat dan harapan. Tangan-tangan mereka memegang buku catatan, siap menulis apapun yang aku ucapkan. Aku menarik napas panjang, lalu berkata, kadang hidup membawa kita ke tempat yang paling gelap bukan untuk menghukum, tapi untuk membuat kita belajar menyalakan cahaya sendiri. Ruangan hening. Semua mata tertuju padaku. Aku dulu percaya cinta bisa menyelesaikan segalanya. Tapi kenyataannya, cinta tanpa keberanian hanya membuatmu diam di tempat yang sama. Kadang, untuk menyelamatkan cinta, kamu harus berani kehilangan sementara. Aku melihat beberapa mahasiswa meneteskan air mata. Aku melanjutkan. Aku belajar bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, tapi mengizinkan dirimu sendiri untuk hidup lagi. Karena jika kamu terus memegang sakitnya, kamu akan terus terikat pada masa lalu. Ketika seminar selesai, banyak orang datang menghampiriku. Beberapa berterima kasih, beberapa hanya memeluk tanpa bicara. Dan di tengah kerumunan itu,
Aku melihat Agil berdiri di belakang ruangan, tersenyum. Senyum yang tidak sombong, tidak menuntut, tapi penuh bangga. Aku berjalan ke arahnya, dan ketika kami saling berhadapan, dia berbisik, "Kamu sudah jadi versi terbaik dari dirimu, Indah." Aku menatap matanya. Kita berdua. Sejak hari itu, aku mulai sering berbicara di seminar, menulis artikel, dan membantu perempuan lain yang pernah terluka karena hubungan yang tidak sehat. Aku tidak menyebut namaku sebagai istri seseorang lagi. Aku hanya menyebut diriku Indah. Dan itu sudah cukup. Agil mendukungku sepenuhnya. Kadang dia ikut dalam acara, kadang hanya menungguku di rumah. Dia tidak lagi merasa kehilangan kendali seperti dulu. Kami tidak lagi hidup saling bergantung, tapi saling melengkapi dalam ruang masing-masing. Namun seperti halnya hidup, ketenangan pun punya ujian. Suatu malam, Agil duduk di teras, menatap langit dengan wajah sendu. Aku mendekat, duduk di sampingnya. "Ada apa?" Dia menghela napas panjang. "Aku cuma mikir, kalau nanti aku pergi duluan, kamu bakal baik-baik aja, kan?" Aku menatapnya, sedikit terkejut. "Kenapa ngomong begitu?" Dia tersenyum samar. "Karena aku tahu kamu kuat. Tapi aku juga tahu, aku bakal kangen ngelihat kamu tersenyum setiap pagi." Hatiku tercekat. Aku menggenggam tangannya. "Gil, jangan pikir sejauh itu." Dia menggeleng pelan. "Aku cuma pengen kamu tahu, kalau nanti aku nggak ada, aku nggak mau kamu berhenti hidup. Aku pengen kamu tetap menulis, tetap berbagi, tetap bahagia." Air mataku jatuh begitu saja. "Kamu ngomong kayak mau pamit." Dia menatapku lembut. "Enggak, aku nggak pamit. Aku cuma bersyukur. Akhirnya aku bisa cinta kamu tanpa rasa takut kehilangan." Aku menatap wajahnya lama. Dalam tatapan itu, aku tahu, dia benar-benar berubah. Dan aku pun berubah. Kami tidak lagi saling memegang erat karena takut, tapi saling membiarkan berjalan karena percaya. Beberapa minggu kemudian, aku duduk di taman belakang sendirian. Bunga melati yang dulu kutanam kini sudah tumbuh lebat. Aku menatapnya lama, tersenyum. Tiba-tiba, aku merasa sangat damai. Aku mengambil jurnalku, yang kini sudah hampir penuh dengan tulisan-tulisan tentang perjalanan kami. Di halaman terakhir, aku menulis, "Aku pernah kehilangan, tapi dari kehilangan itu aku menemukan diriku sendiri. Aku pernah disakiti, tapi dari rasa sakit itu aku belajar mencintai tanpa dendam. Aku pernah takut ditinggalkan, tapi kini aku tahu, yang benar-benar mencintai tidak akan pernah pergi, karena cintanya akan tinggal di dalam dirimu, bahkan saat orangnya sudah tidak ada." Aku menutup buku itu, menatap langit sore yang berwarna lembut. Dari jauh, Agil melambaikan tangan, memanggilku untuk makan malam. Dan aku tersenyum, bukan karena bahagia semata, tapi karena aku benar-benar damai. Malam itu, sebelum tidur, aku berbisik pelan di dalam hati, "Terima kasih, Tuhan. Bukan karena kau membuat segalanya mudah, tapi karena kau membuatku cukup kuat untuk menjalani yang sulit." Kini aku tahu, cinta sejati bukan soal memiliki, tapi soal berani mencintai tanpa mengikat. Aku menoleh ke arah Agil yang sudah tertidur. Wajahnya tenang, cahaya lampu malam membingkai siluetnya lembut. Aku menyentuh tangannya perlahan, lalu tersenyum. Aku tidak tahu bagaimana esok, tapi aku tahu, apapun yang terjadi, aku sudah sampai di tempat yang benar. Tempat di mana cinta dan harga diriku akhirnya bisa hidup berdampingan. Dan di titik itu, aku benar-benar pulang.